Legenda Petani Immortal episode 25. Gao Qiang sangat marah. Selain beberapa suapan pertama, dia bahkan belum memakan seperempat dari makanan itu. Dia mengutuk orang-orang ini karena begitu tidak bermoral. Ini adalah makanan obatnya untuk mengobati penyakitnya, dan mereka telah mengambil semuanya. Di dalam restoran, tawa dan obrolan memenuhi udara, menciptakan suasana yang meriah. Beberapa wisatawan kota yang sedang memancing di luar, tertarik oleh aroma makanan dan minuman yang tercium di udara, tak kuasa menahan diri untuk masuk dan menanyakan harga. Beberapa wisatawan biasa menganggap harganya terlalu tinggi, sementara yang lain, dengan uang lebih, memesan 2 hidangan untuk dicoba. Setelah mencobanya, reputasi King Heju meroket. Semua orang yang makan di sana mengatakan rasanya enak, tetapi harganya agak tinggi. 2 hidangan dan semangkuk nasi harganya hampir 100 yuan. Menjelang sore, para wisatawan yang mengunjungi pusat perikanan tersebut telah mengetahui tentang King Heju, sebuah restoran yang terkenal dengan makanannya yang mahal namun lezat, dan bahkan telah mengambil foto serta mempostingnya di Weibo atau WeChat Moments mereka. Terdapat 10 meja di lantai pertama dan 10 meja di lantai kedua, total 20 meja. Tempat itu penuh sesak pada siang hari, tetapi beberapa kerabat dan teman dari desa datang untuk merayakan, sehingga makanan disediakan secara gratis. Ada sekitar 10 meja yang sebenarnya mengenakan biaya. Saya kira tidak akan ada orang di sana malam itu, tetapi keluarga pasien yang menginap di hotel tetap datang, dan ada 10 meja lagi. Dan mereka memesan cukup banyak makanan. Setidaknya 10 hidangan per orang. Dengan harga 50 yuan per hidangan, satu kali makan akan menghabiskan biaya setidaknya 500 hingga 600 yuan. Ditambah minuman, tagihannya bisa dengan mudah mencapai 1000 yuan. Namun, sejauh ini, Li Qinghe belum membayar apapun. Tagihan tersebut adalah keuntungan kotornya. Saat menghitungnya malam itu, dia terkejut. Pada hari pertama berbisnis, dia ternyata menghasilkan lebih dari 21.000 yuan. Setelah menghitung uang itu, dia memastikan bahwa dia tidak salah. Uang kertas merah terang itu tidak mungkin berbohong padanya. Ya Tuhan, ini lebih menguntungkan daripada membuka restoran di kota. Bagaimana mungkin? Dari mana semua turis ini datang? Diliputi rasa terkejut dan tak percaya, dia terdiam sesaat. Tetapi setelah tenang dan memikirkannya, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Ini adalah bisnis tanpa investasi awal, jadi tentu saja menguntungkan. Jika seperti di kota, di mana Anda harus membayar semuanya. Setelah dikurangi biaya material, biaya tenaga kerja, biaya sewa, utilitas, dan pajak, dia tidak berani memikirkannya. Jika kita membayar tagihan sayur saudaraku, membayar tagihan minuman keras dari rumah kakek kelimaku, dan membayar ayam, ikan, daging, dan telur lalu membayar upah chef Lee dan yang lainnya, kita seharusnya bisa menabung setidaknya 5.000 sehari, kan? 5.000 tidak buruk, 50.000 dalam 10 hari, dan lebih dari 100.000 sebulan. Memikirkan hal itu, Li Qinghe menghela napas panjang. Ia tidak membawa sepeser pun uang ketika meninggalkan rumah suaminya. Tetapi sekarang setelah memiliki setumpuk uang tunai ini, ia langsung merasa lega, percaya diri, dan punggungnya tegak. Kemampuan memasak Li Xiao cukup bagus. Jadi Li Yunfei dan saudara perempuannya berdiskusi dan menawarkannya gaji bulanan sebesar 5.000 yuan. Tingkat gaji ini tidak kalah dengan kepala koki di restoran berukuran sedang di kota, yang membuat Li Xiao sangat senang. Dia mengatakan bahwa dengan gaji ini, dia akan menghasilkan lebih banyak daripada ayahnya, dan dia pasti akan bekerja keras untuk meyakinkan mereka. Keesokan harinya, Li Yunfei sedang menyiapkan obat untuk Gao Qiang di villa ketika Chef Li mengetuk pintu dan masuk, lalu menawarkannya sebatang rokok begitu masuk. Ia berkata bahwa Li Yunfei membayar putranya terlalu banyak, bahkan 3.000 yuan sudah dianggap gaji yang tinggi, apalagi 5.000. Chef Li mungkin tahu bahwa Li Yunfei hanya membayar Datou dan Mao dan 3.000 yuan sebulan, dan dia merasa sedikit bersalah karena mengambil terlalu banyak. Lagi pula, di seluruh kota Qinglong, dia belum pernah mendengar ada koki yang berpenghasilan 5.000 yuan sebulan. Chef Li telah menjadi koki seumur hidupnya, bekerja untuk dirinya sendiri, dan setelah setahun bekerja keras, dia bahkan tidak bisa menghasilkan puluhan ribu yuan. Li Yunfei menenangkannya, mengatakan bahwa restoran itu menghasilkan uang, itulah sebabnya dia dibayar dengan gaji yang tinggi. Dia menyuruhnya untuk mencoba dulu, dan jika bisnis restoran tidak membaik, dia bisa mengurangi gajinya menjadi 3.000 yuan sebulan. Dan dia tidak perlu mengeluh. Sebenarnya, semua orang tahu ini hanya basa-basi. Yang terjadi hanyalah kenaikan gaji, tidak pernah pemotongan gaji, karena pemotongan gaji akan sangat merusak moral karyawan. Selain itu, Li Yunfei yakin bahwa bisnis King Heju akan semakin membaik, jadi membayar Chef Li 5.000 yuan per bulan adalah hal yang sepadan. Setelah mengantar Chef Li yang penuh rasa terima kasih, Gao Qiang masuk dari luar dengan senyum lebar. Aku melihat tanda di gerbang besimu yang bertuliskan, waspada anjing ganas. Dilarang masuk oleh orang yang tidak berwenang. Jadi aku berputar-putar di luar sebentar tetapi tidak berani masuk. Aku baru mengikuti setelah melihat beberapa penduduk desa masuk. Dokter kecil,
Di mana anjing ganas itu? Kau tidak berbohong, kan? Gao Qiang mengintip ke sekeliling, melihat ke kiri dan ke kanan, ketika Li Yunfei menunjuk ke belakangnya. Dua anjing kampung kecil berbulu keemasan, seukuran anak sapi, terengah-engah dan memperlihatkan gigi mereka di belakangnya. Lidah menjulur keluar. Jika mereka tidak melihat Li Yunfei tertawa dan bercanda dengan pria ini, mereka pasti sudah menerkamnya dan menjatuhkannya sejak lama. Ya Tuhan! Kaki Gao Qiang lemas karena ketakutan, dan dia berlari ke belakang Li Yunfei sambil berteriak, anjing jenis apa ini? Kenapa tingginya segini? Kilatan di matanya lebih ganas daripada serigala. Li Yunfei bersiul, menyebarkan koin emas dan tembaga, dan mengundang Gao Qiang masuk ke rumah. Tanpa berusaha menyembunyikan kehadirannya, ia menunjuk 6 dosis obat tradisional Tiongkok di atas meja dan berkata, sebenarnya, aku sudah lama tidak belajar pengobatan. Resep-resep ini dikembangkan oleh kakekku melalui coba-coba. Ini bukan formula rahasia, tetapi memiliki aspek uniknya sendiri. Kamu bisa membawanya pulang dan meraciknya sendiri. Jika kamu mengalami reaksi apapun, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Sebelum kamu pergi, bawalah sekantong daun bawang ini. Kamu bisa memasaknya sendiri di rumah, atau memakannya mentah-mentah, tetapi kamu harus menghabiskannya. Hanya beberapa dosis obat tradisional Tiongkok ini? Mana ginsengnya? Mana lingzinya? Mana dendrobium officinale-nya? Batuk-batuk, baiklah, dokter ajaib kecil, aku akan meminumnya sesuai petunjukmu. Daun bawang ini juga enak. Dulu aku tidak tahan dengan bau daun bawang. Jika bukan karena mengobati penyakitku, aku tidak akan menyentuh sumpitku sama sekali kemarin. Untungnya, itulah sebabnya aku menemukan betapa enaknya daun bawang. Melihat ketidakpuasan Li Yunfei, Gao Qiang dengan cepat mengganti topik pembicaraan, memuji kelezatan daun bawang tersebut. Li Yunfei melambaikan tangannya, menghentikan Gao Qiang yang terus memuji secara paksa, dan berkata, ini adalah obat pengkondisian awal. Tubuhmu tidak dapat menangani tonik yang mahal. Setelah kondisimu membaik, kita akan menambahkan lebih banyak ramuan berharga. Pergilah sekarang. Ada keluarga di desa yang menawarkan jasa pembuatan ramuan herbal. Harganya 10 yuan per dosis, tidak mahal. Cari saja yang dekat. Api terbuka dilarang keras di penginapan rumah bambu, jadi jangan coba-coba. Kau seharusnya sudah tahu. Aku juga pemilik penginapan itu. Gao Qiang terdiam, semakin penasaran dengan latar belakang Li Yunfei. Bagaimana mungkin seorang pemuda biasa dari desa pegunungan memiliki begitu banyak bisnis? Dia mengelola pertanian kecil, hotel, restoran, pusat perikanan. Apakah ada sesuatu yang tidak dia lakukan? Saat pergi, Gao Qiang melihat Dodge Ram Longhorn terparkir di halaman. Dia tahu harga mobil itu, harganya tidak jauh lebih murah daripada Land Rover miliknya. Dia juga memikirkan dekorasi dan tata letak halaman villa yang indah, terutama peralatan tenaga angin, yang harganya saja mencapai 6 atau 700 ribu. Tiba-tiba dia menyadari bahwa jika dokter yang kaya dan ajaib itu benar-benar menyembuhkan penyakitnya, dia bahkan tidak akan mampu membayar biaya konsultasi sebesar 1 juta dolar. Saat Gao Qiang melangkah keluar dari gerbang besi, beberapa anggota keluarga pasien masih berjongkok di persimpangan. Begitu melihatnya keluar, mereka dengan antusias mengerumuninya, menghujaninya dengan pertanyaan tentang situasi tersebut. Gao Qiang melambaikan obat di tangannya dan berkata dengan angkuh, biar ku coba dulu dan lihat apakah berhasil. Jika berhasil, semua orang harus datang dan menemui dokter ajaib kecil ini. Aku sedikit tahu tentang kondisimu. Tidak kritis. Dokter ajaib tua itu tidak akan merawatmu. Dia terlalu sibuk merawat pasien yang sakit kritis. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan damai. Li Yunfei terus mencari sayuran khusus atau tanaman komersial yang cocok di provinsi tersebut dan telah mencapai beberapa kemajuan. Dia menemukan sesuatu yang disebut okra yang cukup bagus. Tanaman ini dapat digunakan sebagai sayuran dan juga sebagai obat. Yang terpenting, khasiat obat dari tanaman ini jauh lebih kuat daripada kucai. Ini adalah sesuatu yang disukai pria dewasa dan dikenal sebagai Viagra nabati. Sementara itu, bisnis saudara perempuannya, Li Yunfei, juga berjalan lancar, dengan pengisian stok secara teratur dan menjalin hubungan kerjasama dengan para pedagang. Adapun sayuran dari kebunnya, dia bisa menggunakannya dengan bebas tanpa meminta bayaran. Lagi pula, itu hanya restoran kecil, dan mereka tidak membutuhkan banyak sayuran setiap hari. Karena pasokan sayuran keluarganya terbatas, lebih dari setengah sayuran mereka harus dibeli dari pasar. Karena sudah waktunya sekolah dimulai, aku mendengar bahwa saudara iparku, Luo Jiandong, menelepon lagi, mendesak Li Qinghe untuk segera membawa anak itu pulang. Nada suaranya terdengar agak tidak sabar, dan dia terang-terangan menuduh Li Qinghe tidak tahu berterima kasih. Dia sudah menelepon 2 kali dan Li Qinghe masih belum pulang, yang akan menunda sekolah anak itu, dan itu adalah kesalahan yang tak termaafkan. Li Qinghe awalnya ingin mendengar suaminya mengucapkan beberapa kata baik dan mengambil kesempatan untuk meredakan ketegangan,
Tetapi suaminya sama sekali tidak melihatnya seperti itu. Dia selalu berpikir itu adalah kesalahan Li Qinghe dan bahwa dia sedang bersikap temperamental, dan tidak pernah menyebutkan masalah keluarganya. Li Qinghe, yang biasanya mudah diajak bicara, membanting telepon. Siang itu, dia pergi ke taman kanak-kanak kota dan mendaftarkan Mau Mau. Mereka tidak akan kembali ke kota. Mau Mau akan bersekolah di taman kanak-kanak kota dan berada di kelas yang sama dengan Tong Tong. Keduanya di kelas senior. Tong Tong sangat gembira, mengatakan bahwa ia akhirnya punya teman bermain. Namun, hal ini membuat Li Chengwen dan Chen Xiuzi khawatir, karena mereka ingin menasihati putri mereka untuk berhenti bersikap keras kepala. Tetapi ketika putri mereka menceritakan semua keluhan dan perlakuan tidak adil yang telah dideritanya, Chen Xiuzi membanting tinjunya ke meja dan mengumpat, mengatakan bahwa jika bajingan Luo Jiandong itu berani datang lagi, ia akan mematahkan kakinya, karena ia sebenarnya membantu orang lain menindas putri mereka. Li Yunfei kembali ke villa dengan setengah gerobak penuh bibit okra. Setelah mendengar bahwa ibunya ingin ikut campur dalam urusan keluarga saudara perempuannya, ia bergegas untuk membujuknya. Pasangan itu telah lolos dari pertengkaran kecil, tetapi jika orang lain terlibat, keadaan bisa menjadi rumit. Tentu saja, jika Luo Jiandong sampai melakukan kekerasan fisik terhadap seseorang, tidak ada yang akan membiarkannya lolos begitu saja. Dalam hal berkelahi, keluarga mereka tidak takut pada siapapun. Baik kakeknya, Li Chunqiu, maupun kakek dari pihak ibunya, Chen Sanxi, adalah petarung kelas atas, bahkan Sandaki, yang disebut sebagai kepala instruktur pasukan khusus, tidak dapat mengalahkan mereka. Mendengar nasihat putranya, Chen Xiuzi tertawa dan memarahi. Dasar bocah nakal, kakakmu telah diperlakukan tidak adil, dan bukannya menampar Luo Jiandong, kau malah datang ke sini untuk membujuk kami. Kami telah menjalani sebagian besar hidup kami, tentu saja kami mengerti ini. Kami tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi kau, sebagai adik laki-laki, bisa. Tidak ada gunanya memukulnya, kau hanya membela kakakmu, itu sepenuhnya dibenarkan, dan tidak ada yang bisa menyalahkanmu. Bisakah aku benar-benar bertarung? Tanya Li Yunfei ragu-ragu, matanya membelalak. Tentu saja. Li Chengwen menepuk pahanya dan berkata dengan penuh keyakinan. Dulu, pamanmu sering memukuliku, tapi apa yang bisa kulakukan padanya? Kakekmu hanya melihatku dipukuli tapi tidak melakukan apa-apa, katanya itu aturan di sini. Ketika seorang istri marah, dia tidak tega memukul suaminya. Jadi dia meminta bantuan saudara-saudaranya. Itu memuaskan, memiliki efek jera, dan tidak merusak hubungan antara suami dan istri. Di masa depan, jika ada konflik, pihak lain akan mengingat keluarga istri. Dan bahkan jika mereka ingin marah dan berkelahi, mereka akan menahan diri. Singkatnya, hanya ada manfaat dari berkelahi, tidak ada kerugian. Haha, baiklah, ayah dan ibu, jangan memperburuk keadaan. Aku tahu kalian berdua melakukan ini demi kebaikanku. Adikku sudah bertahun-tahun tidak berkelahi. Bagaimana kalian bisa membiarkannya memukul kakak iparku? Seberapapun masuk akalnya kalian, memukul seseorang bukanlah hal yang baik. Baiklah, sudah hampir waktu makan siang, aku harus pergi ke restoran untuk mengawasi keadaan. Dengan itu, Li Qinghe berlari keluar villa dengan senyum lebar untuk mulai bekerja di restoran kecilnya. Dengan dukungan keluarga, tiba-tiba aku merasa bahwa penderitaan yang kualami di keluarga suamiku tidak berarti apa-apa. Aku memiliki sekelompok orang yang mendukungku. Bukan berarti aku orang jahat, tetapi keluarga suamiku tidak menghargaiku. Melihat adiknya berjalan ringan keluar dari halaman, Li Yunfei dengan cemas bertanya-tanya apakah keluarga terlalu memanjakannya. Sebelumnya, semua orang menghindari topik itu, tetapi sekarang setelah konflik itu diangkat, semua orang sangat mendukungnya perubahannya terlalu ekstrim. Chen Xiuzi melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, jangan khawatirkan adikmu. Dia sangat baik. Jika mertuanya tidak begitu tidak masuk akal, dia tidak akan tinggal di rumah orang tuanya. Dan kamu selalu sibuk ke sana kemari. Apa yang sedang kamu kerjakan? Kamu mempekerjakan pekerja untuk ladang. Tetapi kamu, sebagai bos, hampir tidak pernah muncul. Kukira kamu berpacaran dengan Baini, tetapi dia tidak dapat menemukanmu meskipun sudah berusaha keras. Kamu, ketika aku bisa menggendong cucuku, aku akan berhenti mempedulikanmu. Baiklah, hahaha, aku punya beberapa sayuran berharga di mobilku, dan aku berencana untuk mencoba menanamnya di ladang. Kalian teruslah mengobrol, aku akan sibuk di ladang. Kata Li Yunfei, lalu melompat dan berlari pergi. Jika ibunya menangkapnya, dia mungkin akan mengomelinya berjam-jam. Sayuran berharga apa yang lebih berharga daripada cucuku? Kembalilah ke sini sekarang juga. Sebentar lagi festival pertengahan musim gugur, dan Chen Ergo akan menikah. Berapa lama lagi kau akan menunggu? Aku memberimu ultimatum kau harus menikah sebelum tahun baru. Aku akan pergi ke rumah Baini dalam beberapa hari untuk menyelesaikan ini. Kalian saja yang selesaikan. Jawab Li Yunfei dari jauh, sambil memegang kotak kardus berisi okra yang sudah tumbuh setinggi 7 atau 8 cm.
Dia sudah menanam lebih dari 10 hektar di lahan yang sempit itu. Ini hanya sebagian dari yang tersisa. Dia akan mengujinya di lahan pertanian biasa untuk melihat bagaimana pertumbuhannya. Okra, juga dikenal sebagai lady's finger, adalah tanaman herba tahunan yang termasuk dalam famili Malvaceae. Polongnya yang mudah dipanen untuk dikonsumsi, dan bunga serta daun mudanya juga dapat dimakan. Berasal dari Afrika, okra kemudian menyebar ke Amerika dan wilayah lain, dan juga dibudidayakan di Cina. Orang Amerika menyebutnya okra tanaman emas, karena dianggap sebagai obat yang baik untuk menurunkan gula darah. Orang Cina menyebutnya Viagra tanaman, tonik ampuh untuk kesehatan ginjal dan afrodisiak. Karena beragam kegunaan obat dan makanannya, okra dapat diolah menjadi teh herbal, minuman, kapsul, sayuran kering, minyak, dan lain-lain, sehingga sangat berharga secara ekonomi. Karena berasal dari Afrika, okra sangat sensitif terhadap kondisi cahaya. Lebih menyukai cahaya yang kuat dan membutuhkan sinar matahari yang cukup dalam waktu lama. Lokasi yang cerah harus dipilih, dengan ventilasi yang baik, dan kepadatan tanam yang tepat harus dijaga untuk menghindari bayangan bersama dan terhambatnya penetrasi cahaya. Persyaratan ini sama sekali bukan masalah bagi ruang angkasa kecil Li Yunfei. Dengan perlindungan matahari mini, planet kecil itu menerima sinar matahari selama 12 jam setiap hari saat menyelesaikan satu revolusi. Namun, rotasi planet kecilnya saat ini tidak teratur, terkadang menyelesaikan 2 atau 3 revolusi dalam sehari. Li Yunfei masih ragu mengenai pola-pola di ruang kecil itu, apalagi asal-usulnya. Semuanya berkembang secara alami berdasarkan pengamatannya. Pada kenyataannya, okra hanya dapat ditanam di lahan teras yang menghadap ke selatan. Untungnya, tidak banyak lahan yang tersisa. Setelah ditanam, luas lahannya hanya sedikit lebih dari 1 hektar. Anak-anak ayam yang dibesarkan di puncak gunung telah dilepaskan dari kandang mereka dan sekarang berkeliaran bebas di lereng bukit. Karena khawatir bibit okra kecil akan dimakan oleh anak-anak ayam yang masih setengah dewasa ini, mereka tidak punya pilihan selain memanggil Li Qingmu, dan mereka berdua memasang jaring ayam di sekitar tanaman okra. Fasilitas semacam itu kemungkinan besar tidak akan terlalu efektif. Anak ayam yang dipelihara secara bebas sangat lincah, memanjat tinggi dan rendah, tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Ada banyak serangga di ladang, cukup untuk mereka makan sampai kenyang, jadi mereka umumnya tidak akan merusak sayuran. Namun, jika mereka menemukan beberapa bibit yang lembut dan lezat, mereka tetap akan mencicipinya. Disinilah koin emas dan tembaga berguna. Jika ada ayam yang nakal dan mencuri sayuran, mereka akan digigit sampai mati jika tertangkap oleh koin emas dan tembaga. Setelah beberapa kali, ayam-ayam itu belajar dari kesalahan mereka dan hanya makan serangga. Bahkan jika mereka sesekali mencuri beberapa suapan, mereka akan terbang pergi dengan cepat dan tidak akan mengerumuni untuk memakan sayuran tertentu. Ayam berbulu hitam dan bertelur hijau tumbuh sangat cepat. Ayam yang digigit hingga mati oleh koin emas itu sudah mengembangkan telur bercangkang hijau di dalam perutnya. Jika tidak mati, mungkin ia akan bertelur dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan. Tingkat pertumbuhan ini sungguh luar biasa, bahkan bagi seorang ahli seperti Li Tiesu, dan membuat orang awam seperti Li Qingmu terdiam. Ia terus mengatakan bahwa ayam-ayam ini tumbuh terlalu cepat dan bertanya-tanya apakah mereka hasil rekayasa genetika. Makanan hasil rekayasa genetika tidak aman untuk dikonsumsi. Li Yunfei menenangkannya, mengatakan bahwa bebek-bebek Daniel di kota itu tidak menggunakan teknologi rekayasa genetika, jadi mereka bisa memeliharanya tanpa khawatir. Dia menambahkan bahwa bahkan pakan ayam yang mereka gunakan pun tidak mengandung bahan-bahan hasil rekayasa genetika, apalagi anak ayam hasil rekayasa genetika. Zat itu membunuh serangga. Jadi bagaimana mungkin aman bagi manusia untuk memakannya? Bahkan jika berfungsi dengan baik saat itu, siapa yang dapat menjamin bahwa itu tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Beberapa ahli di luar sana memperdebatkannya, terlepas dari apakah mereka mendukungnya atau tidak. Setidaknya Anda harus memastikan bahwa konsumen biasa memiliki hak untuk mengetahuinya. Anda mengatakan Anda tidak mendukungnya atau tidak, tetapi Anda diam-diam menambahkannya ke makanan dan minyak goreng. Bisnis macam apa itu? Li Qingmu membantu mengusir beberapa ayam berbulu hitam yang datang karena tertarik oleh aromanya, dan bertanya dengan penasaran, "Fua, apakah benda ini benar-benar Viagra tanaman? Jangan repot-repot menanamnya, tidak ada yang akan membelinya." Li Yunfei tersenyum misterius. "Hehe, pasti akan banyak orang yang berebut membelinya, pasti tidak akan kekurangan penjual. Pernahkah kau melihat pengusaha kaya paruh baya yang berkeliaran di sekitar gerbang pertanian kita setiap hari? Dia bisa menungguku di gerbang seharian hanya untuk beberapa daun bawang. Jika kita menanam okra yang lebih efektif, dia akan tidur di ladang." Li Qingmu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak percaya. Aku pernah mendengar tentang pengusaha kaya itu. Dia sangat kaya dan ahli dalam membangun jembatan. Kudengar dia menghasilkan puluhan juta hanya dengan membangun satu jembatan. Dia bergelimang uang. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa membeli daun bawang dan okra di mana saja. Mengapa dia harus menunggu di sini? Karena produk kami sangat efektif. Saat digunakan sebagai sayuran, rasanya luar biasa,
dan saat digunakan sebagai ramuan obat, produk ini menyembuhkan penyakit secara instan. Mengapa Dahua Trading datang ke desa kecil terpencil kami untuk bekerja sama dengan saya? Menawarkan harga dasar 10 yuan per kilogram, ditambah pembagian keuntungan 5.050? Pikirkan baik-baik, apakah mereka sudah gila? Atau memang tidak ada orang lain yang bisa menanam sayuran yang rasanya seperti sayuran kami? Bukankah ini terdengar seperti monopoli teknologi? Kata Li Qingmu, agak bingung. Aku tidak bisa menjelaskan gambaran besarnya, tapi aku sering menonton berita dan tahu bahwa monopoli sangat menguntungkan. Karena kalian memiliki teknologi ini, mengapa kalian tidak mengontrak semua lahan di desa kami? Bukankah kita akan menghasilkan lebih banyak uang dengan cara itu? Mendengar pertanyaan sepupunya, ia terdiam sejenak. Jika ia mengontrak seluruh lahan di desa, keuntungannya akan setidaknya 10 kali lipat dari sekarang. Namun, ia masih merasa itu tidak tepat. Mengambil langkah terlalu besar dapat dengan mudah menyebabkan bencana. Ia memutuskan untuk mengelola pertanian kecil secara bertahap untuk saat ini, membiasakan diri dengan jalan ini, dan kemudian mempertimbangkan pilihan lain. Tentu saja, dia juga memiliki beberapa ide lain. Alih-alih mengontrakkan sayuran, dia ingin menggunakan model koperasi agar semua orang di kota bekerja untuknya. Koperasi tersebut akan membeli kembali sayuran yang mereka tanam dengan harga yang wajar dan kemudian menjualnya ke perusahaan perdagangan sayuran dengan harga yang lebih tinggi. Namun, semua itu hanyalah pikiran yang terpendam di dalam hatinya. Karirnya baru saja dimulai, dan dia tidak memiliki energi untuk berkembang terlalu jauh, karena khawatir akan terjadi perubahan tak terduga yang dapat memutus peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Saat itu, Li Yunfei menerima telepon dari saudara perempuannya. Ia mengatakan bahwa seorang pelanggan lama di restoran bersikeras membeli lebih banyak minuman keras Wu Liangye berusia 10 tahun, dan bertanya apakah dia masih memilikinya, karena restoran tersebut tidak memiliki banyak minuman keras tua yang tersisa. Li Yunfei bertanya kepada pria itu berapa banyak yang dia inginkan, karena dia tidak ingin menjual minuman keras tua itu sendiri, tetapi hanya membuat pengecualian dan menyediakan jumlah terbatas untuk menarik beberapa pelanggan kelas atas. Meja penuh hidangan disajikan, tetapi hanya satu botol Wu Liangye berusia 10 tahun yang disediakan, dengan harga tinggi 588 yuan per botol, tidak lebih murah daripada Wu Liangye kelas bawah. Li Qinghe berpikir bahwa dengan harga setinggi itu, tidak akan ada yang tertarik. Lagi pula, minuman keras Wu Liangye berusia 5 tahun hanya dihargai 188 yuan. Orang bodoh mana yang akan menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli satu pon minuman keras buatan sendiri yang tidak dikenal? Namun, ada hal aneh. Sejak sekelompok turis lanjut usia memesan anggur ini, mereka benar-benar jatuh cinta dengan aromanya yang unik. Setelah meminumnya, mereka bersikeras untuk membawanya pulang. Ketika mereka datang 2 hari yang lalu, Li Qinghe mengatakan toko tersebut kehabisan stok, dan adik laki-lakinya tidak ada di rumah, jadi mereka harus menunggu. Ini hanyalah alasan. Aku tidak menyangka mereka akan kembali hari ini, memesan lebih banyak hidangan, dan meminta botol anggur tua berusia 10 tahun yang sama. Setelah selesai makan dan minum, mereka meminta untuk membeli anggur tua berusia 10 tahun dalam jumlah besar. Kini Li Qinghe tidak punya pilihan lain selain menelepon Li Yunfei dan meminta pendapatnya. Pelanggan tetap itu mengatakan bahwa kelompok orang ini datang dengan 2 mobil, dan mereka bisa membawa barang sebanyak apapun. Katanya membawa 100 atau 200 pound bukanlah masalah, jawab Li Qinghe. Tidak banyak, aku hanya bisa menjualnya paling banyak 100 kati. Aku akan segera mengambilkan sebotol dari gudang anggur bawah tanah. Itu akan menjadi kesepakatan yang layak. Kata Li Yunfei, sambil menunjuk ke bawah gunung ke arah sepupunya, memberi isyarat bahwa dia ada urusan dan akan kembali lebih dulu. Li Qingmu menyuruhnya untuk melakukan apa yang perlu dia lakukan, dan bahwa dia akan mengawasi semuanya dan tidak akan terjadi apa-apa. Li Yunfei mengangguk dan segera kembali ke ruang bawah tanah vilanya, tempat puluhan guci anggur besar dipajang. Sebenarnya, sebagian besar berisi anggur baru, anggur yang benar-benar berkualitas tersembunyi di tempat-tempat yang lebih kecil. Alasan mengapa minuman keras Wu Liangye yang sudah tua ini dibanderol dengan harga yang sangat tinggi terutama karena minuman ini menyerap esensi dari ruang penyimpanannya yang kecil, menghasilkan rasa dan aroma unik yang membuat para pencinta minuman keras menginginkan lebih. Mereka rela membayar berapapun harganya untuk mengoleksi sebagian dari koleksi ini. Li Yunfei tidak berencana menjual banyak, juga tidak berniat menetapkan harga tinggi. Dia hanya ingin memastikan bahwa sekelompok pelanggan terpilih yang cerdas mengingat bahwa desa keluarga Li memiliki anggur berkualitas tinggi seperti ini. Jika Anda ingin minum anggur ini, Anda harus datang ke desa keluarga Li. Pelanggan tetap dapat membawa pulang beberapa botol anggur tua, tetapi untuk pelanggan biasa, hanya 1 botol yang disediakan per meja, dan tidak mungkin untuk menyelundupkannya keluar. Ini adalah taktik pemasaran kelangkaan yang umum di kota-kota besar. Selama produk tersebut unik dan berkualitas tinggi, akan ada sekelompok penggemar setia yang akan menunggu dengan sabar kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang mereka sukai. Li Yunfei dengan mudah mengangkat guci anggur seberat 100 pon sendirian dan meletakkannya di bagian belakang truk pickup. Setelah berpikir sejenak,
Dia mengeluarkan 10 guci kosong dengan kapasitas masing-masing 10 pon dari sebuah kompartemen kecil, agar para tamu dapat membawanya. 10 jin terdengar banyak, tetapi sebenarnya hanya 5 liter, yang cukup tidak mencolok jika disimpan dalam stoples. Saat saya berkendara keluar dari gerbang besi, saya terkejut melihat Gao Qiang, seorang pengusaha kaya parubaya, membawa tas-tas besar berisi hadiah dan ditemani oleh seorang wanita muda yang cantik. Dia hendak membunyikan bel pintu di gerbang besi besar itu. Bel pintu itu terhubung dengan bel di gerbang utama villa, untuk kenyamanan rekan bisnis. Li Yunfei mengerem mendadak, berhenti di samping Gao Qiang, menurunkan jendela dan berteriak, "Presiden Gao, apa yang Anda lakukan? Anda baru minum obat selama 6 hari, dan Anda sudah terburu-buru memberi saya hadiah? Sudah saya katakan sebelum saya mulai minum obat, jangan terburu-buru menguji senjata. Saya tidak ingin Anda melanggar fondasi yang telah saya bangun untuk Anda. Jika Anda benar-benar menghancurkan fondasi itu, saya tidak akan merawat Anda lagi." Gao Qiang tersipu dan tergagap, "Tidak, tidak, aku benar-benar tidak melakukan itu. Aku hanya tidak sengaja menyentuhnya beberapa kali, tapi itu jelas tidak meledak. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu apakah itu berfungsi atau tidak? Kau menyakiti dirimu sendiri. Aku tidak bisa mengendalikanmu." Setelah mengatakan itu, Li Yunfei malah menginjak pedal gas dan meninggalkan Gao Qiang, sama sekali tidak berniat menerima hadiahnya. "Hei, dokter ajaib kecil, jangan marah, aku benar-benar tidak melanggar aturan." Gao Qiang berlari mengejarnya, tetapi setelah beberapa langkah ia menyadari bahwa ia tidak bisa menyusul. Namun, ia sudah melihat ke arah mana mobil Li Yunfei berbelok, jadi ia buru-buru berteriak kepada wanita cantik yang berdiri di sana dengan linglung, "Kenapa kau berdiri di sana? Cepat kejar dia bersamaku." Dokter ajaib kecil itu luar biasa. Dia tidak mungkin salah. Dia hanya menggunakan 6 dosis obat, dan tubuhku, yang tidak bereaksi terhadap pil biru kecil itu, malah menjadi keras seperti tongkat pagi ini. Aku belum pernah mengalami reaksi seperti ini selama bertahun-tahun, aku bahkan sudah melupakannya sendiri. "Oke, Tuan Gao, pelan-pelan, saya memakai sepatu hak tinggi." Tapi dokter ajaib kecil ini benar-benar galak. Dia sama sekali tidak menghormati Tuan Gao, dan dia tidak mau mendengarkan penjelasan Tuan Gao. "Tadi malam, Tuan Gao masuk, tapi dia malah menahan diri, yang membuat saya sangat tidak nyaman. Saya pikir Tuan Gao tidak mencintai saya lagi, tapi ternyata semua ini salah dokter ajaib kecil ini." Wanita itu berbicara dengan suara genit, dan saat dia berlari, dadanya bergoyang dan pinggulnya bergerak, dia benar-benar cantik diranjang. Li Yunfei benar-benar tidak ingin berurusan dengan Gao Qiang. Setelah 6 dosis obat, begitu ada sedikit efek, dia sudah terburu-buru bermain-main dengan wanita. Bahkan jika ada resep yang bagus, itu tidak akan menyembuhkan penyakit orang seperti ini. Tidak heran kakeknya tidak ingin mengobati penyakit serupa. Pertama, itu terlalu sederhana, dan kedua, beberapa orang tidak memiliki batasan moral, dan dia tidak ingin terlibat. Aku memarkir mobil di depan restoran King Heju dan mengintip ke dalam. Adikku mendengar suara mobil dan sudah keluar dari balik meja kasir. Jam makan siang sudah lewat, dan hanya tersisa beberapa meja pelanggan. Salah satu pelayan sementara, seorang gadis dari desa, sedang tertidur di bangku di sebelah meja kasir. Li Qinghe tidak akan terlalu keras pada penduduk desa, yang merupakan tantangan dalam pengelolaannya. Selama semuanya masih bisa diterima, dia tidak masalah. Saat tidak ada orang di sekitar, dia bisa tertidur di mana saja. "Fua, apa kau membawa anggurnya?" Oke, pelanggan tetap di meja ini ingin anggur." Li Qinghe mengintip dari ambang pintu dan menunjuk ke sebuah meja di aula tempat semua orang adalah lansia. Li Yunfei terkekeh sendiri. Ternyata dia memang pelanggan tetap, dan usianya memang sudah cukup tua. "Anak muda, kau membawa anggur tua berkualitas? Cepat bawa ke sini agar aku bisa mencicipinya dan memastikan apakah benar-benar sudah berumur 10 tahun. Mari kita tegaskan dulu. Jika tidak melalui proses penuaan yang tepat, aku tidak akan membelinya," kata seorang pria tua berambut abu-abu dengan penampilan yang anggun, sambil tersenyum lebar. "Hehe, Pak Tua, jangan khawatir. Karena saya sudah memutuskan untuk menjual anggur ini kepada Anda, ini pasti asli. Proyek agrowisata kami di Lijiashai baru saja dimulai. Jika Anda membeli yang palsu dari saya akan dicabik-cabik oleh penduduk desa." Li Yunfei berkata sambil mengeluarkan wadah keramik untuk anggur dari balik meja, membuka segel pada guci anggur besar, dan mengangkat kain sutra. Aroma kuat anggur tua langsung memenuhi King Heju. Anggur yang enak. Para pria dan wanita tua di meja itu langsung memujinya serempak. Mereka berasal dari kalangan atas dan telah minum banyak anggur berkualitas dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap penuh pujian ketika mencium aroma anggur yang disimpan di ruangan Li Yunfei. Tidak perlu mencicipinya. Hanya dari aromanya saja, aku bisa tahu dengan mata tertutup bahwa ini adalah anggur berkualitas yang telah disimpan selama lebih dari 10 tahun. "Pak Tua, buang saja Wuliangye asli yang kau bawa. Selain perisa buatan, aku belum merasakan rasa anggur asli sama sekali."
Haha, jangan berkata begitu tentang Lau Ma. Dia sudah mempermalukan dirinya sendiri dan pasti akan memarahi menantunya saat kembali nanti. Ini anggur yang diberikan menantunya untuk festival perahu naga. Di tengah tawa dan obrolan, ketika Li Yunfei menyajikan semangkuk anggur kuning keemasan kepada mereka, beberapa pemabuk tua itu langsung mulai mengeluarkan air liur dan terus memanggil Li Yunfei untuk mengisi mangkuk mereka. Li Yunfei bukanlah orang yang pelit, dan dia bisa melihat status dan pengaruh kelompok pria dan wanita lanjut usia ini. Dia menuangkan segelas untuk semua orang yang ingin minum. Ada dua pemuda di meja itu, mungkin para sopir. Mereka tidak memiliki gelas di depan mereka dan tidak berhak untuk menyela. Mereka hanya tersenyum dan mengecap bibir dengan tidak sabar, tidak berani meminta untuk mencicipi. Setelah memastikan bahwa itu adalah anggur tua berkualitas yang mereka inginkan, pasangan lansia itu segera membayar. Anggur itu harganya 588 yuan per jin, jadi 100 jin setara dengan 58.888 yuan. Ditambah makanan dan minuman, totalnya mencapai lebih dari 60.000 yuan. Mereka dikenakan biaya dalam jumlah bulat, yaitu 60.000 yuan tunai, yang ditumpuk di atas meja. Sementara itu, kedua pengemudi sudah memuat anggur, yang telah dibagi-bagi ke dalam stoples kecil, ke dalam bagasi mobil mereka. Untungnya, ada dua mobil van besar, yang cukup untuk memuat semuanya. Tampaknya para lansia ini sudah mempersiapkan diri dengan baik, membawa tidak hanya uang tunai tetapi juga ruang yang luas. Ketika Li Yunfei mengantar mereka pergi, ia melihat beberapa jamur kering dan sayuran liar di bagasi mobil, yang menunjukkan bahwa penduduk desa yang mendirikan kios di pinggir jalan juga memperoleh keuntungan yang cukup besar. Ketika Li Yunfei kembali ke restoran, Li Qinghe dan pelayan wanita itu menatap kosong tumpukan uang tersebut. Gadis itu, yang seharusnya memanggil Li Yunfei sebagai paman, berbisik, "Sebotol anggur untuk tumpukan uang sebanyak itu? Apakah Paman Qinghu sudah kaya? Aku pernah ke rumah mereka, seluruh halaman penuh dengan anggur. Astaga, bahkan dengan itu, Paman Qinghu mengatakan mereka miskin, sungguh pembohong besar. Tidak heran leluhur Cuntai sangat menghargai anggur, itu benar-benar harta karun. Dasar bocah nakal, kau tahu apa? Paman Qinghu menjual anggur baru, harganya tidak mahal. Tapi anggur berkualitas yang disimpan lebih dari 10 tahun akan meningkat nilainya berkali-kali lipat. Tentu saja, kau juga perlu mencari pelanggan kaya yang mencintai anggur seperti dia. Barulah kau bisa mendapatkan harga yang bagus." Sambil berbicara, Li Yunfei mengambil uang di atas meja, berpikir sejenak, lalu melemparkan setumpuk uang kepada adiknya. "Ini 10.000 untukmu, anggap saja sebagai pembayaran untuk makanan dan minuman." Orang-orang tua ini cukup pandai menawar. Mereka meminta saya untuk membulatkannya ke bawah untuk mereka, jadi saya mendapatkan jumlah penuh untuk makanan dan minuman. Adapun sisa 50.000, akan saya berikan sebagian kepada kakek kelima. Lagi pula, dia mendapatkan anggur ini dari saya dan mendapat keuntungan besar, jadi saya harus berbagi sebagian dengannya. Sebenarnya, ini untuk menjelaskan asal-usul anggur tua tersebut. Karena kakek kelima telah menjual sebagian anggur tua yang disimpan di rumah melalui dia untuk mendapatkan uang. Penjelasan Li Yunfei bahwa dia telah menyimpan sebagian anggur tersebut masuk akal. "Pergi sana, apa kau meremehkan adikmu? Aku dapat sayuran darimu, dan kau tak pernah menyebutkan soal uang. Sekarang aku menjual anggurmu, bagaimana aku bisa mendapat bagian dari uangmu? Jangan membuatku marah lagi." Li Yunfei berlari keluar dari kediaman Qinghe tanpa menoleh ke belakang. Suaranya terdengar jauh, "Adikmu sekarang sudah menjadi taipan. Ambillah uang yang kuberikan, jangan terlalu formal. Selamat tinggal, jangan repot-repot mengantarku." Li Yunfei pergi mengantarkan uang kepada kakek kelimanya. Tetapi kakek itu menolak, mengatakan bahwa menjualnya seharga 1 miliar atau 10 miliar adalah kemampuannya, dan harga grosir adalah harga aslinya. Li Yunfei tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa dia telah membeli anggur. Pertama untuk koleksinya, dan kedua untuk restoran saudara perempuannya. Dia mengatakan bahwa 50.000 yuan dapat mengangkut 2.500 jin anggur, dan meminta seseorang untuk membantunya memuatnya ke truk. Mendengar bahwa Li Yunfei bersedia membayarnya, kakek kelima tidak dapat membujuknya untuk berubah pikiran. Ia berkata bahwa karena kami menjualnya secara grosir seharga 20 yuan per jin, kami harus menjualnya kepada Anda setelah kami mendapat keuntungan. Ia bersikeras memberikannya kepada Li Yunfei dengan harga pokok 10 yuan per jin. Kakek kelima terlalu jujur. Apapun yang dikatakan Li Yunfei, dia tetap teguh pada prinsipnya. Setelah memberikannya kepada Li Yunfei, dia masih khawatir itu tidak akan cukup untuk memenuhi persyaratan kepala kota. Jadi dia meminta Li Yunfei untuk menjelaskan kepada pihak lain bahwa produksi akan ditambah bulan depan. Li Yunfei berpikir dalam hati, "Untungnya, aku jarang membeli anggur atas namaku sendiri. Kebanyakan, aku membeli anggur atas nama para petinggi kota. Kalau tidak, bukankah keluarga kakekku yang kelima akan bekerja tanpa imbalan sepanjang hari? Dengan harga 10 yuan per jin, 50.000 yuan cukup untuk mengangkut 5.000 jin, yang semuanya, dengan bantuan Li Qinghu, dipindahkan ke ruang bawah tanah villa."
Karena secara publik dinyatakan bahwa ini adalah koleksi anggur pribadinya, dia harus membuatnya terlihat meyakinkan. Malam itu, Li Yunfei tiba di rumah kakek kelimanya sambil membawa sebuah guci berisi 10 jin minuman keras tua, dan mengatakan bahwa ia ingin minum di rumahnya. Jelas, ia merasa telah mendapatkan kesepakatan yang bagus dan harus menggunakan simpanan minuman keras berkualitasnya untuk berterima kasih kepada kakek kelimanya. Setelah mencicipi anggur dari penyimpanan ruang angkasanya, kakek kelima mengecap bibirnya dan berkata bahwa anggur itu enak sekali. Bahkan lebih enak daripada Wuliangye berusia 10 tahun yang telah ia simpan. Aromanya harum dan lembut, seperti anggur yang ia buat sendiri, tetapi pasti dicampur menggunakan metode lain. Jika tidak, aromanya tidak akan sesempurna ini. Li Yunfei tidak bisa menjelaskannya dan hanya bisa menyetujui penilaian kakek kelimanya. Pada kenyataannya, 1 tahun setara dengan 10 tahun di ruang kecilnya. Anggur berusia 10 tahun yang awalnya disimpan di sana, ditambah dengan perubahan selama 6 bulan terakhir, kini memiliki rasa seperti anggur berusia 15 tahun. Dengan energi spiritual ruang tersebut, semuanya telah bercampur membentuk rasa baru dan unik yang bahkan pembuat anggur aslinya pun tidak bisa merasakannya. Malam itu, dia minum terlalu banyak bersama kakek kelimanya. Keesokan paginya dia tidur larut ketika Yang Yunu datang membangunkannya dan menyuruhnya pergi melihat keseruan tersebut. Chen Ergo akan menikah dan telah menyewa 10 mobil. Dilihat dari waktunya, mereka seharusnya segera kembali. Li Yunfei membasuh wajahnya sambil berpikir dalam hati. Pantas saja di luar begitu berisik, petasan-petasan itu membuat keributan. Tidak ada jalan yang bagus dari Chenjiago ke Tangzuang. Untuk mendapatkan rute yang layak, harus memutar melalui Li Jiasai. Setiap kali mereka melewati gunung, sungai, atau jembatan, mereka menyalakan rentetan petasan kecil. Keributan terus-menerus terjadi sepanjang jalan. Apa yang begitu menarik dari pernikahan Chen Ergo? Aku tidak akan tertarik melihat 10 mobil, atau bahkan 100. Saat aku bekerja di kota, ada ratusan mobil yang terjebak macet. Aku sudah muak dengan itu. Li Yunfei mengeluh setelah menyikat giginya dan menyeka wajahnya. Bukan aku yang mengajakmu pergi, tapi bibimu yang bilang kau harus merasakan suasana pernikahan. Lagi pula, pengantin wanita itu adalah teman kencan butamu waktu itu. Apa kau tidak punya pikiran lain? Tanya Yang Yunu sambil tersenyum. Merindukan adikmu? Haha, aku salah bicara. Aku jelas tidak merindukan adikmu. Kalaupun iya, pasti kamu. Melihat ekspresi sepupunya berubah, Li Yunfei segera menariknya, memeluk pinggangnya dengan lembut sejenak, lalu menenangkannya. Adikku masih muda. Jika kau berani memikirkan dia, aku akan menggigitmu sampai mati. Yang Yunu tahu dia menggunakan bahasa gaul internet, tetapi dia mengatakannya begitu saja. Meskipun demikian, dia berpura-pura marah, menunjukkan gigi-gigi kecilnya yang seperti harimau, seolah-olah dia ingin menggigit Li Yunfei beberapa kali. Pengucapanmu terlalu kasar. Sebagai seorang wanita, kamu seharusnya berbicara lebih lembut dan jelas. Apa maksudnya memisahkan kata-kata? Seks oral? Yang Yunu langsung merasa malu setelah tanpa sengaja memisahkan kata-kata tersebut, dan memukul dada Li Yunfei beberapa kali dengan tinju kecilnya. Hei, siapa di luar? Li Yunfei tiba-tiba menunjuk keluar dan berkata. Yang Yunu terkejut dan buru-buru berbalik, tetapi tidak melihat apapun. Ketika dia berbalik kembali, bibir Li Yunfei sudah bergerak mendekat, menunggu bibirnya, dan bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman. Mata Yang Yunu membelalak, ingin mengatakan bahwa sepupunya adalah pembohong besar, tetapi Li Yunfei menggigit bibirnya dan lidahnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyela. Pikirannya menjadi kosong dan ia terbawa oleh tindakan Li Yunfei. Ia tidak ingat apapun sampai tangan Li Yunfei menjadi gelisah dan mulai meraba pantatnya. Baru kemudian ia dengan malu-malu lari. Kau selalu menggangguku. Aku benci kau. Aku akan menunggumu di gerbang depan. Jika kau tidak keluar, aku akan mengadu pada bibi. Dengan itu, Yang Yunu berlari keluar kamar tidur dengan panik, kakinya lemas dan dia hampir menabrak pintu. Li Yunfei menghirup aroma di tangannya dan tersenyum gembira. Apa gunanya melihat calon istri orang lain? Kalau mau melihat, lihat saja calon istrimu sendiri. Baiklah, demi menghormati calon menantuku, aku akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Setelah bersiap-siap dan meninggalkan rumah tua itu, Yang Yunu berdiri dengan canggung sekitar belasan meter jauhnya. Ketika melihat Li Yunfei, pipinya kembali memerah. Akhir-akhir ini, Yang Yunu merasa sepupunya semakin gelisah. Setiap kali mereka bertemu, dia diam-diam menggodanya. Hari ini bahkan lebih keterlaluan. Dia menciumnya, menyentuhnya, dan bahkan mencoba memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Meskipun dia bereaksi tepat waktu, dia menyentuhnya beberapa kali, membuatnya basah kuyup. Dia sangat malu. Seandainya dia tidak berjanji pada bibinya untuk menemani sepupunya menonton pernikahan Chen Ergo, dia pasti sudah kabur untuk bekerja di kota. Bagaimana mungkin dia menunggunya di depan pintu selama ini? Ayolah, kenapa kau langsung tersipu begitu melihatku?
Orang yang tidak tahu situasinya mungkin mengira aku melakukan sesuatu padamu. Li Yunfei bercanda sambil tersenyum, menggenggam tangan Yang Yunu, dan berjalan menuju jalan utama. Aku juga tidak ingin tersipu, ini semua salahmu, kita sudah sejauh ini, apalagi yang kau inginkan? Balas Yang Yunu dengan lembut. Apa maksudmu? Bukan seperti itu. Li Yunfei melihat penampilan sepupunya yang malu-malu itu sangat menggoda, dan ia langsung memiliki pikiran jahat. Namun, ia hanya berbicara omong kosong dan tidak berani melakukan hal gegabah di desa. Yang Yunu sangat marah hingga napasnya terengah-engah dan tidak teratur. Namun kemudian ia menyadari sepupunya menatap dadanya dengan tatapan nakal. Baru saat itulah ia menyadari niat jahatnya. Ia merasa malu sekaligus senang, dan berjalan menyamping untuk merasa sedikit lebih tenang. Dulu, dia sering diabaikan oleh sepupunya. Tetapi sekarang setelah mereka akhirnya berpacaran, dia merasa sedikit canggung, meskipun dia sangat bersedia. Kalau tidak, dengan kemampuan bertarungnya, dia pasti sudah menendang pria yang menggodanya itu sejak lama. Ada cukup banyak orang yang menyaksikan kejadian itu hari ini. Ketika kami sampai di persimpangan, bibi kedua dari Mak Comblang itu sedang mengobrol di tengah kerumunan. Karena suaranya sangat keras, Anda bisa mendengarnya tidak peduli seberapa jauh Anda berada. HMPH. 10 mobil itu bukan apa-apa, semuanya rongsokan, tidak berharga. Kudengar dari putraku bahwa mobil Fua bernilai sekitar 1 juta. Dan semua mobil yang baru saja lewat itu bahkan tidak bernilai 1 juta. Seandainya aku bukan kerabat keluarga Tang Yuelian, aku tidak akan mempertemukannya dengan Fua. Tapi sebelum pertemuan mereka selesai, si brengsek Chen Ergo masuk dan mengacaukan semuanya. Menurutmu apa yang membuatku marah? Berhasil atau tidak, itu bukan urusanku. Itu tergantung takdir. Tapi aku marah karena Chen Ergo tidak tahu aturan mainnya. Dia ikut campur bahkan sebelum pesta selesai. Aku bahkan lebih marah pada keluarga Tang Yuelian karena begitu materialistis. Mereka mendengar bahwa Fua bangkrut, jadi mereka ingin mengunjungi pabrik bulu Chen Ergo dan makan malam dengannya. Haha, lihat mereka sekarang, pabrik Chen Ergo bangkrut, sementara Fua telah membuka beberapa perusahaan. Kudengar keluarga Tang Yuelian sangat menyesalinya. Semua orang tertawa, dan seorang wanita berusia 60-an atau 70-an menimpali. Benar sekali. Ketika Fua kembali ke desa, semua orang mengira dia sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar bertani di desa, dan dia bahkan menyewa lahan Tiesu. Dia menanami seluruh gunung kecil itu dengan menanam pokoknya, semuanya sayuran berkualitas tinggi. Bos-bos besar dari kota sudah lama datang, memohon untuk bekerja sama dengannya. Tidak heran dia adalah siswa terbaik pertama di kota kita, dia benar-benar mampu. Beberapa hari yang lalu, saya menjual lebih dari 10 kilogram jamur kering dan benar-benar menghasilkan lebih dari 1.000 yuan. Sebelumnya, ketika Chen Ergo datang untuk membelinya, dia hanya memberi saya sedikit lebih dari 100 yuan. Bajingan itu sangat menyebalkan. Saya ingin mengutuk leluhurnya selama 18 generasi hanya dengan memikirkannya. Ibu Ahniu, Anda tidak bisa berkata begitu. Beberapa hari yang lalu, Anda menjual banyak jamur kepala monyet dan beberapa jamur bambu, yang merupakan jamur berharga. Anda juga bertemu beberapa pensiunan dari sanatorium Xiao Tangshan, jadi mereka memberi Anda harga lebih tinggi. Jika Anda bertemu turis biasa, mereka hanya akan memberi Anda beberapa ratus yuan. Seseorang bersikap adil dan mengatakan yang sebenarnya. Itu masih lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan oleh bajingan Chen Ergo itu. Sang istri bersikeras. Karena tak bisa menghindari kerumunan penduduk desa, Li Yunfei segera berinisiatif menyapa mereka. Berkata, "Oh, semua orang membicarakan ini. Bibi kedua, lihat, aku sudah punya pacar sekarang, jadi tolong jangan membahas soal kencan buta itu. Seolah-olah aku orang yang menyedihkan. Jika kalian terus membahasnya, aku tidak akan mengundang kalian saat mengantarkan hadiah pertunangan beberapa hari lagi. Bahkan jika kalian datang, UNU-ku tidak akan memberi kalian makan." Bibi kedua tertawa acuh tak acuh. "Oh, lihat mulutku, aku cerewet sekali. Tapi aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, atau membantumu memarahi Tang Yuelian karena buta. Hehe, Bai ini semakin cantik, lembut, dan berpengetahuan luas, bagaimana mungkin dia tidak memberiku makan? Setelah kamu menikah, kamu akan berterima kasih padaku." Meskipun keluarga Li Yunfei dan Yang Yunu saling mengenal dan memiliki hubungan kekerabatan, lamaran pernikahan tetap harus dilakukan melalui seorang Mak Comblang. Meskipun Mak Comblang hanyalah simbol, desa tersebut sangat memperhatikan tata krama yang tepat. Yang Yunu merasa malu dan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Untungnya, iring-iringan pengantin kembali pada saat itu, dan petasan sudah dinyalakan beberapa kali. Mobil di depan adalah mobil pengantin, sebuah Honda hitam tua dengan kaca depan berwarna terang yang memungkinkan orang untuk melihat orang-orang di dalamnya. Tang Yuelian berdandan sangat rapi hari ini, mengenakan gaun pengantin putih dan rambutnya disanggul. Riasannya agak tebal. Mungkin karena kecemasan menjelang pernikahan, wajah dan suasana hatinya sedang tidak baik. Duduk di kursi penumpang, dia tampak agak linglung.
Anak-anak desa berlari mengejar arak-arakan pernikahan, tertawa dan berteriak, tak sabar ingin melihat pengantin baru. Li Yunfei, sambil memegang tangan sepupunya, menyaksikan wanita di arak-arakan itu perlahan menghilang di kejauhan, tak merasakan apapun, hanya rasa lega. Akhirnya menikah. Tak seorang pun akan mengungkit lagi pernikahan perjodohan mereka. Kan? Yang Yuno meliriknya secara diam-diam dan, melihat ekspresinya normal, tersenyum dan berkata, "Ayo, kita ikuti mereka menyeberangi sungai ke Chenjiago untuk menyaksikan mereka menikah. Lagi pula, ibuku sudah lama tidak bertemu denganmu dan sedikit merindukanmu. Dia bilang dia ingin memasak makanan enak untukmu sebagai ucapan terima kasih atas usahamu membantunya berobat." Santapan itu tidak menyenangkan. Kurang dari 3 hari kemudian, keluarga Li Yunfei, ditemani oleh seorang mak comblang, secara resmi mengunjungi keluarga Yang Yunu, membawa setumpuk hadiah dan uang muka sebesar 88.000 yuan. Hadiah pertunangan juga disebut uang muka. Di kota-kota besar, itu disebut pertunangan. Di pedesaan, tidak banyak formalitas. Selama uang muka diberikan, wanita tersebut percaya bahwa pria itu tulus. Di daerah itu, memberi 8.000 dianggap jumlah yang besar. Li Yunfei memberi keluarga Yang Yunu 88.000, yang lebih dari yang biasanya dihabiskan orang untuk satu kali perjalanan. Lagi pula, dia punya uang, dan dia hanya ingin menjaga kehormatan sepupunya. Itu juga akan terdengar baik di desa-desa sekitarnya. Di meja makan, di depan bibi dan neneknya, Chen Xiuzi memasangkan gelang gioknya di jari Yang Yunu, sambil mengatakan bahwa itu adalah pusaka yang diberikan kepadanya oleh nenek Li Yunfei. Karena Li Yunfei akan bertunangan, gelang itu tentu saja harus diberikan kepada Yang Yunu. Tidak ada cara untuk menolak. Jadi Yang Yunu tersipu dan membiarkan calon ibu mertuanya memasangkan gelang giok itu di pergelangan tangannya. Gelang giok itu memiliki warna hijau tua yang indah dan kejernihan yang luar biasa, seperti kaca. Di pergelangan tangan Yang Yunu yang cantik dan lembut, gelang itu memiliki keindahan yang tak terlukiskan, harmonis dan alami. Kedua bibi dari pihak ibu Li Yunfei juga datang untuk menemaninya. Mendengar bahwa keponakan mereka telah menjadi kaya dan telah memberikan 80 atau 90 ribu dalam bentuk taruhan kepada keluarga Yang Yunu, mereka sangat menyayanginya dan terus bertanya bagaimana ia mendapatkan uangnya dan kapan ia akan memberikan beberapa tips kepada sepupu-sepupunya tentang cara menghasilkan uang. Li Yunfei tertawa dan berkata bahwa itu adalah sesuatu yang ia pelajari dari bertani. Ia memberitahu sepupu-sepupunya bahwa jika mereka ingin belajar bertani, mereka bisa datang ke ladang mereka untuk belajar. Asalkan mereka rajin, mereka semua bisa menanam tanaman dengan baik. Kedua bibinya menganggapnya sebagai lelucon. Jika bertani bisa menghasilkan uang sebanyak itu, mereka pasti sudah kaya sejak lama. Mereka tidak perlu meminta nasihat dari Li Yunfei. Melihat mereka tidak mempercayainya, Li Yunfei tidak punya pilihan lain. Dia berpikir tidak ada salahnya menunggu sampai penduduk desa itu cemas dan mendatanginya meminta petunjuk untuk mencari uang. Lalu dia bisa menunjukkan arah yang benar kepada mereka. Dalam perjalanan pulang, keluarga Yang Yunu mengantar mereka, tetapi mereka mendengar pertengkaran di desa. Li Yunfei tidak bermaksud untuk menyaksikan keributan itu, tetapi dia melihat keluarga Tang Yuelian berjalan keluar bersama putri mereka, yang matanya merah karena menangis, mengumpat, dan memaki, dan mereka kebetulan bertemu dengan rombongan Li Yunfei. Beberapa anak buah Chen Ergo mencoba membujuknya, sementara yang lain ikut berdebat, tetapi Chen Ergo tetap diam, wajahnya pucat pasi. Melihat Li Yunfei, dia hanya mendengus kesal dan berbalik untuk pergi. Keluarga Tang Yuelian juga mengenali Li Yunfei dan bibi kedua dari mak comblang itu. Wajah mereka tampak agak malu dan entah kenapa marah. Mereka berjalan mendekat dalam diam dengan wajah serius. Mereka mengambil jalan samping, berniat untuk kembali ke Tangzuang melalui jalan pegunungan. Mereka hanya bepergian bersama Li Yunfei dan kelompoknya untuk jarak yang singkat sebelum berpisah. Orang tua Li Yunfei tidak mengerti siapa orang-orang ini atau mengapa mereka menatap keluarga mereka dengan tajam. Baru setelah mereka sampai di tengah perjalanan, mak comblang menjelaskan alasannya. Chen Xiuzi tiba-tiba menyadari dan berkata, "Jadi itu Tang Yuelian. Keluarga ini benar-benar galak dan tidak masuk akal. Kita tidak menyinggung perasaan mereka, namun mereka menatap kita dengan tajam. Untungnya, kita tidak menjadi mertua mereka. Dia baru menikah beberapa hari, dan keluarganya sudah membuat masalah di depan pintunya. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi sudah menjadi keributan besar. Seluruh desa mengetahuinya. Bagaimana kita akan hidup seperti ini?" Sang mak comblang, Bibi R, berkata, "Siapa peduli dengan mereka? Mereka bukan mak comblangku. Jika mereka bertengkar setelah menikah, aku tidak perlu menengahi. Hehe, terus terang saja. Jika Fua dan Ba ini bertengkar setelah menikah, aku, sebagai mak comblang, akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu menengahi." Keluarga Li Yunfei tertawa dan mengatakan bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik dan tidak akan bertengkar. Tetapi mereka tetap berterima kasih kepada bibi kedua mereka atas kebaikannya. Diiringi tawa dan percakapan, mereka menyeberangi sungai dan kembali ke wilayah desa keluarga Li.
Kepala desa Li Tianlai kebetulan sedang dalam perjalanan pulang dari pusat perikanan. Ketika melihat Li Yunfei, ia segera memanggilnya. Fua, aku perlu bicara denganmu. Li Yunfei menyuruh keluarganya pulang dulu. Dia berlari menghampiri kepala desa, menawarinya sebatang rokok, dan bertanya, ada masalah apa yang begitu mendesak? Li Tianlai mengambil rokoknya, menghisapnya, lalu berkata, aku tahu kau pergi bertunangan hari ini. Seharusnya aku tidak mengganggumu, tapi aku merasa tidak nyaman jika tidak memberitahumu tentang ini. Li Yunfei tetap diam, membiarkannya berbicara perlahan. Hari ini, seorang pria dari kota ingin menyewa tanah di desa kami. Dia tidak ingin mengolah tanah yang subur. Dia hanya ingin menyewa gunung tandus untuk mengembangkan dirinya sendiri. Harga yang ditawarkannya juga tidak murah. Awalnya saya tidak setuju, tetapi dia memiliki beberapa koneksi, jadi dia memanggil wakil wali kota Hong. Anda tahu betapa cerdiknya wakil wali kota Hong. Dia membicarakan sejumlah kebijakan dan membujuk saya bahwa kota juga akan memberikan dukungan, jadi saya tidak bisa menolak, kata Li Tianlai. Li Yunfei bertanya dengan bingung. Oh, ada masalah? Saya pernah mendengar orang kota datang untuk menyewa tanah sebelumnya. Tetapi transportasinya sangat buruk sehingga mereka akhirnya kehilangan uang sewa selama setahun dan melarikan diri sebelum kontrak berakhir. Sekarang ada seseorang yang datang untuk menyewa gunung tandus dengan harga yang wajar. Komite desa Anda seharusnya langsung setuju. Mengapa Anda memberitahu saya? Li Tianlai ragu sejenak sebelum melanjutkan, tempat yang dia minati berada di sebelah selatan Anda, lebih dekat ke pasar kota. Itu adalah gunung tandus yang belum dikembangkan. Sebagian tanah itu awalnya milik kota. Tetapi wakil wali kota Hong mengatakan bahwa selama saya menyetujui kontrak tersebut, batas-batas yang dipersengketakan dapat digunakan oleh desa keluarga Li kita. Li Yunfei mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, di selatan ladangku? Lebih dekat ke pasar di kota Qinglong? Oh, aku ingat sekarang. Agak terpencil, cukup jauh dari jalan utama, dan tingginya hampir sama dengan lereng bukitku. Tidak ada yang bertani di sini selama bertahun-tahun karena jauh dari jalan utama. Bagaimana mungkin seseorang mau menyewanya sekarang? Li Tianlai menggaruk kepalanya, tampak semakin malu, dan berkata, aku juga merasa itu cukup aneh. Aku menguping pembicaraan mereka saat mereka di kamar mandi, dan mereka sepertinya menyebut namamu, dan bukan dengan cara yang baik. Dari apa yang mereka katakan, sepertinya mereka membuka peternakan serupa khusus untuk bersaing denganmu. Aku tidak tahu dendam apa yang kalian berdua miliki, jadi aku tidak bisa memutuskan dan datang untuk bertanya padamu. Jika memang musuh yang mencoba menyabotaseku, aku lebih memilih menyinggung wakil wali kota Hong daripada membiarkan anak itu berhasil. Li Yunfei akhirnya mengerti mengapa kepala desa bersusah payah melakukan itu, dan tertawa, jadi ada yang ingin bersaing denganku dan membuka pertanian yang sama? Siapa nama orang itu? Namanya Su Jingshou. Dilihat dari cara wakil wali kota Hong menjilatnya, sepertinya anggota keluarganya juga pejabat. Jabatan ayahnya setidaknya lebih tinggi daripada wakil wali kota Hong, kata Li Tianlai. Li Yunfei tertawa, ekspresinya rileks, dan berkata, Su Jingshou? Hehe, kenalan lama. Sekarang aku tahu alasannya. Ayahnya adalah direktur kantor pemerintahan kabupaten, dia cukup berpengaruh. Tapi jangan khawatir tentangku. Selama harganya tepat, kau bisa mengambil alih kontraknya. Tetapi jangan terlalu lama, 3 hingga 5 tahun sudah cukup. Lagi pula, setiap helai rumput dan setiap pohon di sini akan sangat berharga di masa depan. Melihat Li Yunfei tidak marah, Li Tianlai merasa lega kita belum membahas jangka waktu kontrak. Kita hanya memberikan harga yang samar-samar, sekitar 100.000 yuan per tahun, untuk penggunaan gunung kecil yang tandus itu dan sebuah kolam di kaki gunung. Wakil wali kota Hong menganggap harga itu terlalu mahal dan meminta kami untuk menurunkannya. Tetapi saya menolak, dengan mengatakan bahwa saya perlu mendiskusikannya dengan penduduk desa, dan saya belum memberikan jawaban resmi kepada mereka. Li Yunfei tertawa dan berkata, sewa gunung kecil yang tandus itu harganya sekitar 10.000 per tahun. Tapi Anda harus tegas soal waktunya. Tanda tangani kontrak maksimal 3 tahun. Jika mereka ingin menyewanya lebih dari 10 tahun, Anda harus menaikkan harga dan mengatakan bahwa daerah tersebut telah dikembangkan untuk agrowisata dan memiliki potensi apresiasi yang besar di masa depan. Jika Anda menyewanya selama 10 tahun, Anda harus membayar setidaknya 200.000 per tahun. 200.000 setahun? Itu terlalu banyak. Alasan aku berani meminta 100.000 adalah karena aku tidak ingin menyetujui tawaran mereka. Takut mereka akan merusak bisnis pertanianmu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ketika mereka datang lagi besok, itulah jawabanku. Setelah mengatakan ini, Li Tianlai mengobrol dengan Li Yunfei tentang masalah keluarga, memintanya untuk pergi ke tambak ikan putranya dan memberikan beberapa nasihat. Dia mengatakan bahwa Li Yunfei terampil dalam bidangnya dan, setelah menghasilkan banyak uang, setidaknya harus menjaga putranya Zuang-Zuang. Sembari menyetujui, Li Yunfei mengeluh bahwa putranya tidak patuh. Terakhir kali, ia disuruh mengurangi kepadatan ikan, tetapi putranya tidak mau mendengarkan, dan banyak ikan mati sebelum kepadatannya diturunkan.
Namun, hanya beberapa hari kemudian, ia kembali menebar ikan. Hal ini benar-benar membuat Li Yunfei mengurungkan niatnya untuk memberi instruksi kepada Li Zuangzuang. Pikiran pria itu sudah lama menyimpang. Dia berpikir memelihara satu hewan lagi berarti menghasilkan lebih banyak uang, tanpa mempertimbangkan kualitas atau praktik pembiakan ilmiah. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Li Yunfei berjongkok di tepi kolam belut, menambahkan air mata air angkasa ke dalamnya. Belut-belut itu tumbuh sangat cepat, dan karena sering minum air mata air angkasa, mereka menjadi sangat liar dan memiliki penampilan yang sangat bagus. Beberapa belut yang lebih besar dapat dipanen dan dijual sebelum festival pertengahan musim gugur. Namun, karena khawatir akan memengaruhi belut-belut lainnya, Li Yunfei tidak terburu-buru untuk menjualnya. Sebuah sedan hitam berhenti di depan gerbang besi, dan dua pria keluar. Mereka tak lain adalah Su Jingshou dan wakil wali kota Hong, yang telah kita sebutkan kemarin. Kedua pria itu tampak puas. Su Jingshou berdiri di gerbang dan berseru, "Li Yunfei, kau cukup sukses di sini. Kudengar di reuni kelasmu kau menghasilkan banyak uang melalui pertanian dan peternakan, jadi aku datang ke sini khusus untuk belajar darimu." "Hehe, buka gerbangnya. Kita sudah saling kenal sejak lama, kau tidak mungkin tidak mengizinkanku masuk, kan? Persahabatan omong kosong. Lihat wajah jahatmu, kau hanya mencari masalah. Kau mau aku membukakan pintu? HMPH. Baiklah, anak ini sudah datang jauh-jauh untuk membersihkan lahan tandus ini untukku. Biarkan dia masuk. Pegunungan tandus bukanlah sesuatu yang bisa Anda garap sesuka hati. Bahkan jika Anda berhasil, Anda tidak bisa menanam apapun yang Anda inginkan. 3 tahun penuh gulma saja sudah akan membuat Anda pusing. Lagi pula, apakah Anda pikir sembarang orang bisa menanam sayuran yang dijual dengan harga selangit? Apakah mereka tidak menyadari berapa banyak sayuran petani yang membusuk di ladang tahun ini? Jika Li Yunfei tidak membeli beberapa kubis untuk memberi makan ayam, para petani di desa ini mungkin akan mengalami kerugian besar. Ketika Anda kehilangan segalanya, bahkan celana Anda, kenyataan pahit akan menunjukkan betapa tragisnya menjadi tetangga seorang taipan. Kontras yang mencolok akan memperparah kekecewaan psikologis Anda berkali-kali lipat. Haha, jadi ini Tuan Muda Su. Kenapa Anda tidak menikmati hidup di kota? Apa yang Anda lakukan di pedesaan kami? Kata Li Yunfei sambil berjalan ke gerbang besi dan membukanya untuk mempersilakan mereka masuk. Su Jingshou berseri-seri penuh kebanggaan, bertingkah seolah-olah mereka berdua benar-benar berteman. "Aku serius, aku benar-benar di sini untuk belajar teknik bercocok tanam darimu. Qin Yao dan aku baru-baru ini membicarakannya dan memutuskan untuk menggunakan uang yang kami tabung untuk membuka toko untuk berinvestasi di pertanian kecil. Lihat, letaknya tepat di selatanmu, di sebelah pasar, jadi akan mudah untuk menjual sayuran di kota di masa depan." Li Yunfei merasa sakit kepala mulai menyerang. Menjual sayuran di kota? Harga lokal sangat murah sampai-sampai bikin orang menangis. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada pria ini. Sampai-sampai dia berani datang ke wilayahnya dan bertindak begitu arogan. Mengikuti arah yang ditunjukkan Su Jingshou, mereka melihat bukit kecil yang terpencil, agak jauh dari jalan utama, ditumbuhi gulma dan pohon buah liar. Saat itu adalah musim buah-buahan yang harum, dan beberapa pohon pomelo di puncak bukit, yang menerima lebih banyak sinar matahari, matang lebih awal, warna keemasannya membuat mereka ngiler. Di tengah perjalanan mendaki gunung, terdapat beberapa pohon apel yang dipenuhi buah berwarna merah cerah. Karena jarang dikunjungi orang, pohon-pohon itu penuh dengan sarang burung, dan beberapa burung liar yang tidak dikenal dengan gembira melompat-lompat dan mematuk buah di ranting-rantingnya. Alasan mengapa gunung tandus ini tetap tidak berkembang bukan hanya karena letaknya jauh dari jalan utama, tetapi karena memang tidak ada jalan sama sekali. Jaraknya lebih dari 1000 meter dari jalan utama, atau lebih dari 2 mil, dan diantaranya terdapat jurang dalam yang dipenuhi gulma dan lumpur. Ada jalan lain dari gunung kecil Li Yunfei, yang mengi kolam penangkaran kura-kura dan menuju ke jurang yang lebih dalam. Jika berhati-hati, Anda selalu bisa menemukan jalan kembali. Namun, Li Yunfei telah memagari seluruh bukit, termasuk kolamnya, dengan pagar besi. Jika Su Jingshou ingin menguasai bukit itu, dia harus menuruni jalan utama, menyusuri parit dalam yang menyerupai aliran sungai pegunungan, melewati rerumputan dan lumpur hingga ke kaki bukit yang tandus, lalu menggunakan pisau penebang kayu untuk membersihkan jalan mendaki bukit sebelum dia dapat mulai membersihkan lahan. Hah? Kau benar-benar menguasai gunung tandus ini? Kau tidak bercanda, kan? Li Yunfei berpura-pura sangat terkejut, dengan sedikit ketegangan dan kemarahan dalam keterkejutannya, menatap tajam Su Jingshou. Su Jingshou tertawa penuh kemenangan. Haha, bagaimana kau bisa bercanda tentang hal seperti ini? Begitu sudah disepakati, ya sudah disepakati. Tidak ada gunanya berbohong. Berbisnis di kota tidak mudah. Aku berencana menginvestasikan 100.000 untuk membuka perkebunan hijau dan menjadi tetanggamu. Jika kau mengalami kesulitan di masa depan, tolong bantu aku. Wakil wali kota Hong tertawa terbahak-bahak. Xiao Li, Tuan Su adalah orang yang terhormat, dan dia berbicara jujur.
Meskipun kami belum pernah melakukan inspeksi langsung ke gunung kecil itu, Tuan Su menyukai Gunung Tandus ini karena letak geografisnya. Hari ini kami di sini untuk menandatangani kontrak dengan desa. Li Yunfei berkata dengan masam, mengembangkan Gunung Tandus bukanlah tugas yang mudah. Desa kami saat ini sedang mengembangkan proyek agrowisata, dan panitia desa memiliki peraturan yang melarang pengembangan Gunung Tandus secara sembarangan, yang hanya akan merusak pemandangan desa. Gunung Tandus sebesar itu setidaknya akan membutuhkan biaya 200.000 yuan untuk dikontrak. Selain itu, menanam sayuran saat ini tidak menghasilkan uang. Ini adalah siklus untung 1 tahun, impas tahun berikutnya, dan merugi tahun berikutnya lagi. Pada akhirnya, Anda tidak menghasilkan uang sama sekali. Anda hanya membuang waktu. Haha, kau tak perlu khawatir apakah ini menghasilkan uang atau tidak. Aku sudah menyiapkan 1 juta, dan sedikit kerugian di tahap awal masih dalam perkiraanku. Baiklah, kalau begitu aku tak akan mengganggumu lagi. Kami akan kembali meminta saranmu tentang pertanian setelah kami menandatangani kontrak. Setelah itu, Su Jingshou dan wakil wali kota Hong pergi dengan penuh kemenangan. Li Yunfei berpura-pura mengantar mereka ke gerbang, lalu tertawa terbahak-bahak setelah menutupnya. Kalian sudah menyiapkan dana 1 juta, dan berani-beraninya kalian pamer? Biaya kontrak tahun pertama setidaknya 100.000. Membangun jembatan dari jalan utama ke Gunung Tandus akan menelan biaya setidaknya 150.000. Tenaga kerja dan mesin yang dibutuhkan untuk mengolah Gunung Tandus akan menelan biaya setidaknya 200.000. Jika kalian ingin meniru pertanian kecilku, tambahkan pagar besi, dan itu akan menelan biaya setidaknya 200.000 lagi. Untuk tinggal di Gunung Tandus, kalian perlu membangun setidaknya sebuah rumah kecil, menyambungkan air dan listrik. Ngomong-ngomong, kanal dalam di dasar gunung kecil ini tidak menampung air. Pasti karena ada retakan kecil di bebatuan bawah tanah. Kalian tidak bisa memelihara ikan di sana. Paling banyak, kalian hanya bisa memelihara ikan loah atau kura-kura sawah. Bagaimana kalian akan menghasilkan uang? Mengandalkan pohon buah-buahan? Sekalipun kamu menanam bibit terbaik, pohon itu tidak akan berbuah setidaknya selama 3 tahun. Ingin menanam sayuran? Fluktuasi harga sayuran akan membuatmu menangis. Bahkan jika kamu bisa mencapai kesepakatan hari ini dan segera memulai pembangunan, kamu tidak akan bisa menanam sayuran pertama sampai paling cepat sebelum tahun baru. Saat itu, cuaca hanya memungkinkan untuk rumah kaca, dan membangun rumah kaca adalah pengeluaran tambahan. Aduh, aku benar-benar khawatir tentangmu. 1 juta ini benar-benar tidak cukup untuk menutupi pengeluaranmu. Memikirkan hal ini, Li Yunfei semakin merasa senang. Dia mengakui bahwa mentalitasnya agak keliru. Melihat Su Jingshou menderita memberinya perasaan gembira yang aneh. Pada saat ini, dia harus menghadapi perasaannya sendiri dan menyadari bahwa dia benar-benar tidak menyukai orang ini dan hanya ingin melihatnya menderita. Terlepas dari apakah Qin Yao putus dengannya karena Su Jingshou, dia tetap menganggap Su Jingshou bertanggung jawab atas semuanya. Dokter kecil ajaib, apa yang kau pikirkan sampai membuatmu begitu bahagia? Di gerbang besi, pengusaha kaya Gaoki yang berdiri di sana bersama sekretaris wanitanya, kepala tegak dan dada membusung, masih membawa setumpuk hadiah. Setelah minum obat selama lebih dari 10 hari, semangatnya sangat baik, dan meskipun berjalan sejauh itu dan membawa begitu banyak barang, dia tidak berkeringat. Oh, ini manajer umum Gao. Anda tampak berseri-seri hari ini. Apakah ada hal baik yang sedang Anda pikirkan? Li Yunfei telah meresepkan obat untuknya beberapa hari yang lalu dan mengira dia pulih dengan baik dan seharusnya tidak melanggar aturan apapun. Itulah sebabnya dia begitu ramah kepadanya. Tentu saja ini hal yang baik. Hehe, aku penuh energi. Kau benar sekali, kemarin adalah dosis obat terakhir. Tapi aku telah mengikuti instruksimu dengan cermat dan tidak melakukan hal-hal yang gegabah. Lihatlah energiku, bukankah menakjubkan? Kata Gao Qiang dengan percaya diri. Li Yunfei membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk, sambil berkata, baguslah kalian sudah sembuh. Aku akan memeriksa kalian lagi hari ini. Jika tidak ada masalah, aku akan meresepkan beberapa tonik untuk kalian bawa pulang dan memperkuat pengobatan. Jangan sebarkan ini. Kemampuan medisku sangat biasa. Aku hanya menggunakan resep yang dicatat oleh kakekku. Aku tahu persis kapan harus meresepkan obat apa, tahap pengobatan apa yang harus dicapai, dan obat apa yang harus diganti. Bahkan seseorang yang tidak tahu apa-apa pun dapat menyembuhkan pasien dengan mengikuti resep tersebut. Dokter ajaib kecil, kau terlalu rendah hati. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan menyebarkan rumor. Periksa denyut nadiku dan lihat tonik apa yang kubutuhkan. Berapapun harganya, resepkan saja. Gao Qiang berteriak dengan lantang begitu memasuki ruang tamu villa. Li Yunfei mengajak mereka duduk di sofa, memegang pergelangan tangan Gao Qiang, dan memeriksa denyut nadinya. Pada saat yang sama, dia berkata, beberapa hari yang lalu, saya pergi ke pegunungan dan menggali ginseng berusia seabad. Jika Anda membutuhkannya, saya bisa memberi Anda seperempatnya. Saya juga memiliki Dendrobium officinale liar segar,
yang perlu ditumis untuk menjadi kapsul Dendrobium officinale. Kedua obat tradisional Tiongkok yang berharga ini, jika dikombinasikan dalam proporsi yang tepat dan dengan panduan pengobatan, dapat diseduh menjadi teh untuk menyeimbangkan yin dan yang serta mengisi kembali qi dan darah. Ginseng berusia seabad? Tentu saja kita akan menggunakannya, uang bukanlah masalah. Gao Qiang begitu bersemangat sehingga ia menarik tangannya. Melihat Li Yunfei menatapnya dengan tajam, dia tertawa canggung, meminta maaf lagi, dan mengembalikan tangannya ke tempat semula. Li Yunfei telah mempelajari diagnosis denyut nadi sejak kecil, tetapi ia tidak terlalu mahir. Ia masih mengingat rumus diagnosis denyut nadi, tetapi ia kurang pengalaman praktis. Ia perlu menggunakan indera peraba yang luar biasa untuk membandingkan gejala dalam rumus dengan gejala sebenarnya guna mengetahui kondisi pasien saat ini. Prinsip diagnosis denyut nadi memerlukan perhatian yang cermat, 3 metode dan 4 poin harus dihafal. Denyut nadi manusia sulit dibedakan, jadi seseorang harus mempelajarinya dengan tekun. Mengamati bentuk dan membedakan tanda-tandanya tidak mudah. Denyut nadi yang mengambang, tenggelam, lambat, cepat, dan kuat adalah kuncinya. Perluas pengetahuan Anda tentang informasi sebenarnya dari setiap denyut nadi. Prinsip ini harus dipahami sebelum diagnosis untuk menghindari menjadi dokter pemula. Hafalkan denyut nadi, dan gunakan pikiran Anda untuk secara konsisten menerapkan teknik-teknik tersebut. Gema di bawah jari adalah cara yang luar biasa untuk mendiagnosis. Nadi yang mengambang terasa ringan tetapi tidak saat ditekan. Ia mengambang di permukaan daging, seperti layar di atas air atau kayu yang mengapung tanpa arah tetap. Perhatikan dengan saksama bagian tengah nadi yang mengambang. Jika kuat dan terasa kencang karena angin, itu menunjukkan kondisi yang padat. Jika lemah dan lesu, itu menunjukkan kondisi yang dangkal. Ada 7 jenis nadi yang mengambang. Pemahaman rasional tentang jenis-jenis ini membutuhkan pengalaman. Selain itu, ada juga denyut nadi bergelombang, denyut nadi panjang, denyut nadi pendek, denyut nadi berongga, denyut nadi tersebar, denyut nadi dalam, denyut nadi samar, denyut nadi tersembunyi, denyut nadi lemah, denyut nadi kosong, denyut nadi kencang, denyut nadi seperti kulit, dan lain-lain. Setiap jenis denyut nadi memiliki sajak mnemonik yang dirangkum oleh orang-orang zaman dahulu, yang memudahkan untuk mengingatnya. Li Yunfei telah menghafal rumus-rumus pengukuran denyut nadi ini sejak kecil, tetapi dia tidak terlalu tertarik pada kedokteran. Dia ingin belajar bela diri dari kakeknya, tetapi kakeknya malah mengajarinya kedokteran. Dia bahkan berbohong kepada Li Yunfei, mengatakan bahwa setelah dia belajar kedokteran, dia akan mengajarinya bela diri. Sayangnya, tepat ketika dia hampir siap untuk berlatih secara klinis, kakeknya mabuk suatu kali dan tanpa sengaja mengatakan bahwa keterampilan bela dirinya tidak dapat diturunkan kepada orang luar, karena dia telah bersumpah ketika menjadi murid. Setelah itu, Li Yunfei sangat marah. Dia tidak mengunjungi rumah kakeknya selama setengah tahun dan tentu saja melupakan keterampilan medis yang telah dipelajarinya. Namun, takdir mempermainkannya. Dia mendapatkan sedikit peningkatan, yang memperbaiki kondisi fisiknya dan mempertajam keenam inderanya. Dia dapat dengan jelas merasakan perubahan karakteristik setiap denyut nadi. Dengan membandingkan pengetahuannya dengan catatan medis yang diberikan oleh kakeknya, dia benar-benar menyembuhkan impotensi dan ejakulasi dini Gao Qiang yang membandel dengan sangat mudah. Selama perawatan ini, Li Yunfei sama sekali tidak menggunakan air mata air angkasa padanya. Paling-paling, dia hanya memberinya beberapa daun bawang yang telah disiram dengan air mata air angkasa. Setelah memeriksa denyut nadi, Li Yunfei sangat puas dengan kemampuan medisnya. Dia berhasil pada percobaan pertamanya. Baiklah, tidak apa-apa. Kamu sudah pulih dengan cukup baik. Ambil saja beberapa tonik lagi untuk memperkuat pemulihanmu untuk sementara waktu. Ginseng berusia seperempat abad dan Dendrobium officinale, senilai 1 juta. Transfer bank atau tunai tidak masalah. Dengan itu, Li Yunfei menjentikan pergelangan tangannya, dan sebuah kartu dengan nama dan nomor rekening banknya tercetak di atasnya muncul di telapak tangannya. Gao Qiang berkata dengan bersemangat, uang bukanlah masalah, tetapi mengapa hanya ada ginseng berusia seperempat abad? Saya punya uang, saya bisa membeli semuanya tanpa masalah. Li Yunfei tertawa dan berkata, hehe, kau berharap begitu? Kau pikir kau bisa membeli ginseng berusia 100 tahun dengan uang? Aku hanya memberikanmu perawatan khusus ini karena kau adalah pasien pertama yang kurawat sejak aku mulai belajar kedokteran. Aku tidak akan menjualnya kepada orang lain meskipun mereka menginginkannya. Hah? Aku pasien pertamamu? Pasien kelinci percobaan? Kalau begitu, aku ambil seperempatnya. Gao Qiang diam-diam menyeka keringat dingin. Dia juga pernah mendengar tentang kelangkaan ginseng berusia seabad, dan akhirnya melepaskan keinginan serakahnya untuk membeli seluruh akarnya. Li Yunfei mengeluarkan 2 kotak dari ruangan dalam. Di dalamnya terdapat ginseng segar, salah satu dari 2 ginseng yang ditanam di pot bunga tetapi telah dipindahkan ke ruangan kecil itu. Dia telah menjual yang satunya lagi kepada seorang ahli kesehatan di provinsi tersebut seharga lebih dari 1 juta yuan. Yang ini laku dengan harga premium 4 juta yuan.
Artinya seperempatnya saja terjual seharga 1 juta. Adapun Dendrobium officinale, nilainya tidak terlalu tinggi. Bahkan dengan harga premium dari energi spiritual di ruangan kecil itu, nilainya hanya puluhan ribu yuan, karena Dendrobium officinale liar biasa. Setelah diolah menjadi obat, paling banyak hanya bernilai beberapa ribu yuan. Ginseng segar ini memiliki 4 cabang. Li Yunfei mematahkan 1 cabang untuknya, kurang dari 1/5 bagiannya, dan memasukkannya ke dalam kotak lain yang berisi Dendrobium officinale segar. Ambillah ramuanmu dan pergilah. Setelah pembayaran selesai, aku akan memberitahumu cara meraciknya, bahan obat apa yang harus ditambahkan, dan cara meminumnya. Li Yunfei melambaikan tangannya, menirukan gaya seorang dokter tua yang terkenal, dan mengusir pelanggan itu. Bibir Gao Qiang berkedut. Dia melihat ranting ginseng kecilnya, lalu akar ginseng besar milik Li Yunfei, dan berkata dengan ekspresi tersinggung, "Baiklah, lagi pula aku sedang senggang akhir-akhir ini. Jadi aku akan terus tinggal di penginapan rumah bambu dan memulihkan diri di sini. Nanti aku akan menelepon Departemen Keuangan dan memintanya mentransfer uangnya kepadamu. Biaya konsultasi juga akan ditambahkan. Jadi, bisakah kau tahu malam ini?" Setelah memecat Gao Qiang dan sekretaris wanitanya, Li Yunfei merasa bersalah atas kemalasannya. Seharusnya dia menyiapkan ramuan untuk pasien dengan benar dan mengemasnya agar mendapatkan harga yang lebih tinggi. Bahkan jika dia tidak membuatnya menjadi pil, setidaknya dia harus mengeringkan ginseng berusia sahabat itu, dan memanggang Dendrobium officinale menjadi bentuk bubuk. Lalu aku memikirkannya lagi. Aku sangat sibuk dengan pekerjaan sehingga aku bahkan tidak punya waktu untuk menggoda sepupuku. Apalagi membuat pil. Ya, aku bahkan belum sempat mempelajari resep obat ular yang kupelajari. Ya, aku sangat sibuk. Aku perlu tidur sedikit lebih banyak agar akhirnya bisa menikmati ruang pribadiku sendiri. Sepupuku sepertinya membantu di toko adikku siang ini. Aku akan ikut juga. Aku sudah tidak bertemu dengannya selama beberapa hari. Aku sangat merindukannya. Saat ia memikirkan hal itu, bel pintu berbunyi di gerbang besi. Li Yunfei berlari ke pintu, menyalakan kamera pengawas, dan dapat melihat situasi di gerbang besi. Ada cukup banyak orang di sana: Kepala Desa Li Tianlai, Bendahara Desa Li Chunyi, Su Jingshou, dan Wakil Wali Kota Hong Guicheng. Li Yunfei menekan tombol buka, dan gerbang besi terbuka secara otomatis dengan bunyi klik. Sambil mempersilakan mereka masuk, Li Yunfei juga keluar dari halaman villa untuk menyambut mereka. Sekalipun kita tidak menyambut Su Jingshou, si pemboros itu, setidaknya kita harus menyambut kakek keempat kita. Bertindak arogan di desa hanya akan membuat orang membicarakan kita di belakang. "Hei, Tuan keempat, Kepala Desa, ada apa Anda kemari? Masuk dan duduklah." Li Yunfei sengaja mengabaikan Su Jingshou, yang sedang memegang setumpuk kontrak, seolah-olah dia tak terlihat. Kepala desa melambaikan tangannya dan tertawa. "Saya tidak akan duduk. Saya datang untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Anda pasti kenal Wali Kota Hong, kan? Dia seorang pengusaha dari kota. Dia datang ke desa kita untuk menyewa lahan, ingin membangun perkebunan ekologis hijau. Pokoknya, saya tidak tahu banyak tentang itu. Tetapi dia menawarkan harga tinggi, 100.000 yuan setahun, untuk menyewa gunung kecil yang tandus di selatan itu selama 3 tahun berturut-turut, dan berjanji untuk membayar biaya kontrak sekaligus. Setelah 3 tahun, dia akan mendapat prioritas untuk memperbarui sewa dengan harga yang sama." Sebelum Li Yunfei sempat berbicara, Su Jingshou dengan antusias melompat keluar, melambaikan kontrak di tangannya dan berkata, "Kepala Desa Li, Anda tidak perlu memperkenalkan saya. Li Yunfei dan saya adalah teman lama. Kami sedikit mengobrol di sini ketika saya datang pagi-pagi sekali. Saya di sini sekarang untuk meminta Li Yunfei menemani kami ke gunung tandus itu. Lagi pula, saya tidak punya teman di sini, dan saya tidak familiar dengan medannya. Akan lebih nyaman jika ada seseorang yang familiar dengan daerah tersebut untuk memandu kami." Li Yunfei menatap Su Jingshou dengan senyum setengah hati, membuat yang terakhir merasa tidak nyaman dan mundur 2 langkah sebelum berkata, "Agak berlebihan menyebut kita teman, tetapi tamu dari jauh selalu diterima dengan senang hati, dan kami penduduk kota Qinglong adalah yang paling ramah. Sudah hampir waktu makan siang, dan bahkan Kaisar pun tidak akan membiarkan tentaranya kelaparan. Bagaimana kalau kita pergi sore hari?" Wakil Wali Kota Hong sangat marah hingga ia mengerutkan bibir. "Omong kosong tentang tamu yang datang dari jauh. Jelas sekali Su Jingshou lah yang seharusnya mentraktir kita." Su Jingshou bukannya bodoh, putra-putra pejabat di kota semuanya cerdik. Mendengar Li Yunfei berkata demikian, ia berpikir, ini hanya makan. Dasar orang desa. Aku mampu membelinya. Aku akan memastikan kau kenyang dan cukup minum. Jadi aku akan punya alasan untuk memerintahmu siang ini. Haha, tidak masalah, tidak masalah. Tidak banyak makanan di desa, kan? Ayo kita ke kota. Sebelum Su Jingshou selesai berbicara, Kepala Desa Li Tianlai berkata dengan nada tidak senang. "Mengapa kita tidak punya restoran di desa kita?
Ada restoran yang baru dibuka bernama King Heju tepat di pusat perikanan. Makanan dan pelayanannya sangat bagus. Para pejabat tinggi yang sudah pensiun dari Xiao Tangshan sering datang ke sini untuk makan dan memuji makanan dan minumannya. Akuntan Li Chunyi juga sempat menunjukkan sedikit humor, ini adalah restoran andalan desa kami, dan harganya sangat terjangkau. Jika Pak Su menganggapnya terlalu mahal, beliau bisa makan di kota. Mendengar itu, Su Jingshou langsung marah. Bukankah ini meremehkan orang lain? Seberapa mahal sih barang-barang di desa ini? Akuntan tua ini benar-benar bajingan. Saat kami membahas kontrak tadi, dia bersikeras meminta 100.000 yuan, tidak kurang 1 sen pun, dan menuntut agar biaya kontrak 3 tahun dibayar penuh di muka. Jika tidak, dia akan membiarkan orang lain mengambil alih kontrak tersebut. Awalnya, ia ingin mengancam pihak lain, dengan mengatakan bahwa jika mereka menawarkan syarat-syarat tersebut, ia tidak akan menerima kontrak itu. Namun, sebelum ia sempat mengatakannya, Wakil Wali Kota Hong diam-diam memberitahunya bahwa akuntan tua itu adalah paman buyut Li Yunfei, dan bahwa Li Yunfei pasti sedang merencanakan sesuatu. Ia menyarankan agar mereka menyetujui syarat-syarat pihak lain dan melihat trik apalagi yang mereka miliki. Berkat kata-kata dan keprihatinan Wakil Wali Kota Hong, kontrak tersebut dapat ditandatangani dengan mudah. Setelah mendengar bahwa Su Jingshou mengundangnya makan malam, Li Yunfei langsung setuju. Setelah mengunci pintu, dia mengikuti rombongan ke King Heju, yang terletak di sebelah pusat perikanan. Melihat restoran beratap bambu itu, Su Jingshou dan Wakil Wali Kota Hong menunjukkan sedikit rasa jijik. Seberapa mahal sih tempat ini? Hanya ada 5 orang, dan mereka bisa makan dan minum sepuasnya. 1.000 yuan adalah harga maksimalnya. Hal ini juga disebabkan oleh populasi Li Jiashai yang kecil dan sistem kader desa yang sederhana. Di desa-desa besar pada umumnya, sekretaris partai desa dan kepala desa dipisahkan, begitu pula dengan bendahara dan kasir. Tetapi dalam kasus mereka, keduanya memegang kedua posisi tersebut. Ada juga seorang direktur perempuan yang juga merupakan spesialis keluarga berencana. Karena ia pergi ke kota untuk melahirkan, ia belum terlihat selama beberapa bulan. Karena mengetahui bahwa tidak banyak pejabat desa di Li Jiashai, Su Jingshou sangat santai dalam menjamu makan malam tersebut. Setelah memasuki rumah, meskipun melihat dekorasinya cukup bagus, ia menyuruh kepala desa Li Tianlai dan Li Yunfei untuk memesan apapun yang mereka inginkan. Li Tianlai dan Li Yunfei saling bertukar pandang, menyeringai jahat, dan memilih beberapa hidangan termahal, lalu menuliskannya di menu. Untuk setiap 1.000 yuan yang dihabiskan untuk hidangan tersebut, mereka bisa memesan sebotol anggur berusia 10 tahun. Namun, dengan kehadiran Li Yunfei hari ini, meskipun mereka memesan 10 botol, mereka tetap akan menyajikannya. Namun, Li Yunfei sangat pengertian. Setelah menghitung kapasitas minum semua orang di meja, dia hanya memesan 8 botol. Menu itu diserahkan kepada Li Chunyi, juru tulis desa. Juru tulis tua yang baik hati ini menepuk dahinya dan berkata, Anda memesan cukup banyak hidangan, jadi saya tidak akan memesan sembarangan. Saya hanya akan memesan acar kacang dan mentimun dengan bawang putih cincang. Sepertinya saya tidak memesan sup. Saya sudah tua, dan nafsu makan saya tidak baik setelah minum alkohol, jadi saya hanya akan memesan sup yang mudah dicerna. Maka dengan sungguh-sungguh ia menuliskan sup keberuntungan naga dan phoenix di menu. Namanya terdengar bagus, tetapi bahan utamanya sebenarnya adalah ular dan ayam bertulang hitam. Setelah direbus, dipadukan dengan keahlian tradisional keluarga Chef Li, sup ini menjadi hidangan khas King Heju. Sup ini tidak tersedia setiap hari karena membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkannya dan memerlukan persiapan sebelumnya. Hidangan ini tidak akan lebih mahal di restoran besar, tetapi di King Heju, ini adalah sup termahal, dengan harga 388 yuan per porsi. Setelah memesan hidangan, akuntan Li memberikan menu kepada wakil wali kota Hong. Mereka harus memohon bantuan kepada penduduk desa hari ini, menelan harga diri mereka, sebelum akhirnya mereka setuju untuk menyewa gunung tandus itu. Kepala desa dan akuntan adalah tokoh utama. Meskipun wakil wali kota Hong merasa kesal, dia tidak punya pilihan selain memainkan peran sebagai tamu. Namun, suasana hatinya yang muram tidak berlangsung lama sebelum ia terkejut dengan harga yang tinggi di menu sup naga dan phoenix seharga 388 yuan per porsi, anggur berusia 10 tahun seharga 588 yuan per botol, potongan daging burung pegar pedas seharga 268 yuan per porsi, daging kelinci liar berbumbu seharga 198 yuan per potong. Astaga, ini restoran murahan di pedesaan atau hotel bintang 5? Ini keterlaluan. Pemiliknya cukup cantik, tapi aku tidak menyangka dia sekejam ini. Dia berani-beraninya mematok harga 18 yuan untuk sepiring mentimun dengan saus bawang putih. Dan kacang dalam cuka harganya sama. Jadi, ini adalah hidangan dengan harga terendah di sini. Bahkan pemiliknya, Li Qinghe, menganggap harga-harga itu keterlaluan. Jika Li Yunfei tidak bersikeras menetapkan harga seperti itu, dia pasti tidak akan berani melakukannya sendiri. Namun, setelah beberapa hari dibuka,
Pelanggan yang datang makan di sini memberikan ulasan yang sangat positif, dan tidak ada yang menyebutkan harga yang tinggi. Jadi dia akhirnya merasa lega. Namun, terkadang, para pemancing biasa yang tidak curiga akan masuk restoran, melihat harga-harganya, lalu berbalik dan pergi, yang membuat Li Qinghe merasa bersalah untuk waktu yang lama. Setelah terbiasa, dia menjadi lebih tenang. Lagi pula, dia telah memasang daftar harga di pintu masuk dan meletakkan menu dengan harga yang jelas di setiap meja. Mereka yang mampu menerima harga tersebut dapat tetap tinggal, dan mereka yang tidak mampu tidak akan dipaksa. Tangan wakil wali kota Hong gemetar, dia tidak berani memesan, dan diam-diam menyerahkan menu kepada Su Jingshou. Su Jingshou meliriknya, langsung mengerutkan kening, matanya menyala-nyala karena marah, tetapi dia menahan diri. Dasar orang desa kampungan. Apa kau benar-benar berpikir bisa menipuku hanya karena kau sudah menipuku? Li Yunfei, kau akan menyesalinya nanti. HMPH, tapi sialan, ini benar-benar menyakitkan. Makanan ini pasti harganya 7 atau 8.000 yuan. Makanan dan anggur disajikan dengan cepat, dan anggurnya sepadan dengan harganya, yang membuat Su Jingshou merasa sedikit lebih baik. Dia juga mencoba beberapa hidangan dingin, yang ternyata sangat lezat. Sayurannya tampak memiliki aroma khusus, lebih enak daripada yang pernah dia makan di restoran mewah. Restoran itu ramai pengunjung hari ini. Kudengar Gao Qiang mentraktir semua orang untuk merayakan kesembuhannya dari penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan dia mengundang semua anggota keluarga pasiennya, memenuhi 2 meja besar. Dia juga ingin mengundang Li Yunfei, tetapi dia menolak. Jadi, toko itu terlalu ramai, dan Yan Yunu menawarkan diri untuk membantu setelah pulang kerja. Ketika dia membawakan sup naga dan phoenix, Su Jingshou akhirnya mengerti siapa pemilik restoran itu. Dasar bajingan Li Yunfei. Dia memaksaku mentraktirnya makan di restoran keluarganya sendiri. Dia benar-benar tidak punya hati. Li Yunfei tampak tidak menyadari tatapan marahnya. Ia pertama-tama memberikan pandangan lembut kepada sepupunya, yang membuat sepupunya tersipu dan lari. Kemudian ia melanjutkan bersulang dengan kepala desa dan ketua perkumpulan, mengatakan bahwa ini adalah anggur yang enak dan toko tersebut tidak memiliki banyak stok lagi. Ia menjelaskan bahwa ia membuat pengecualian dan mengeluarkan 8 botol karena seorang tamu terhormat dari kota akan datang hari ini. Jika tidak, menurut peraturan toko, mereka hanya akan menjual paling banyak 1 botol. Sembari berbicara, mereka bertiga menengadahkan kepala dan meneguk minuman mereka. Seolah-olah mereka sedang berebut anggur. Wakil wali kota Hong juga baru pertama kali mencicipi anggur yang enak itu. Ia menyingkirkan rasa kesal dan ragu-ragunya, beradu gelas dengan Su Jingshou, dan meneguk 3 atau 4 gelas sekaligus sebelum berhenti makan. Makanan itu menghabiskan biaya lebih dari 8.000 yuan bagi Su Jingshou. Akuntan Li mengatakan bahwa dia sudah tua dan terlalu banyak minum, jadi dia perlu pulang dan tidur. Dia menyarankan agar kepala desa dan Li Yunfei menemani Su Jingshou. Namun, dilihat dari langkahnya yang mantap, dia mungkin bisa minum 1 pon lagi tanpa masalah. Kepala desa dan Li Yunfei agak goyah, tetapi masih cukup sadar. Setidaknya mereka ingat bahwa mereka seharusnya menemani Su Jingshou ke gunung kecil yang tandus untuk menjelajahi medan. Sebenarnya, jika Li Yunfei tidak memikirkan beberapa buah pomelo yang matang lebih awal di puncak gunung, dia pasti akan berpura-pura mabuk dan kembali tidur. Sepupunya menyukai pomelo, jadi dia memetik beberapa untuk dicicipinya. Menyeberangi jurang dalam yang tertutup lumpur tidak hanya menguji keberanian tetapi juga keberuntungan. Kesalahan langkah sekecil apapun dapat menyebabkan masalah serius. Seperti wakil wali kota Hong, yang melangkah ke lumpur tanpa menyadari kedalamannya, dan ketakutan, untungnya hanya tenggelam hingga paha sebelum menginjak batu di dasar jurang. Beberapa orang menariknya keluar, dan ketika mereka menarik pahanya keluar, ternyata ada 2 ikan loah yang merayap masuk ke dalam sepatunya. Kepala desa mengatakan bahwa tempat ini benar-benar tanah yang diberkati. Anda dapat dengan mudah menemukan beberapa ember ikan loah hanya dengan melihat sekeliling. Ikan-ikan ini sangat bergizi, dan pria, wanita, dan anak-anak semuanya dapat memakannya. Wakil wali kota Hong memasang ekspresi getir, menggerutu dan mengumpat, tidak mengucapkan kata-kata baik. Su Jingshou kemudian menyadari betapa sulitnya membangun jalan di sini, dan bahkan lebih sulit lagi jika tidak membangunnya. Ekspresinya pun sama muramnya. Li Yunfei mengikuti tembok batu pelindung, menginjak akar-akar alang-alang, akhirnya berhasil melewati daerah berbahaya ini. Koin emas dan koin tembaga mengikuti di belakang, dengan gembira mengunyah beberapa katak yang telah mereka tangkap. Beberapa ular, mendengar pergerakan manusia, meluncur ke kedalaman rerumputan, tampaknya tidak ingin memprovokasi konflik dengan manusia. Setelah sampai di kaki bukit, mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh gulma dan tanaman merambat berduri, sehingga mustahil untuk menemukan jalan. Untungnya, Li Yunfei telah mengantisipasi hal ini dan membawa parang. Dia menebang semak-semak yang terlalu tinggi dan tanaman merambat berduri, akhirnya berhasil menemukan jalan kecil yang mengarah ke atas bukit. Koin emas dan koin tembaga sangat gembira di rerumputan. Sementara yang lain hampir tidak bisa bergerak, mereka sudah berlari bolak-balik beberapa kali,
masing-masing kembali dengan seekor kelinci liar di mulutnya. Kelinci-kelinci itu masih hidup dan meronta-ronta di mulut mereka. Ini hanya akan menimbulkan masalah. Mengapa kalian tidak menangkap lebih banyak kelinci saat turun gunung? Sekarang setelah kalian menangkapnya, bagaimana kalian akan membawanya? Lupakan saja, kalian bisa memakannya sebagai camilan. Cari tempat untuk mengurus diri sendiri. Li Yunfei melambaikan tangannya, menolak tawaran anjing-anjing pemburu itu. Kedua orang ini sudah makan kenyang pada siang hari dan tidak bisa makan lagi. Melihat Li Yunfei tidak mau membawa mereka, mereka menggelengkan kepala dan melepaskan mereka lagi. Kepala desa sangat kesal sehingga ia menepuk pahanya dan berkata, "Jangan berikan itu padaku. Aku sudah bertahun-tahun tidak pergi ke pegunungan, dan aku belum pernah merasakan daging buruan liar yang sebenarnya. Tidak seperti kamu. Nak, kamu sudah sering sekali pergi ke pegunungan, kamu sudah bosan dengan kelinci liar dan burung pegar." Li Yunfei tertawa dan berkata bahwa ketika mereka turun gunung, mereka akan membiarkan kedua anjing pemburu itu menangkap kelinci lagi. Kelinci-kelinci itu gemuk pada waktu ini tahun dan tidak bisa berlari lebih cepat dari anjing-anjing pemburu. Saat mereka sedang berbicara, mereka melihat tanaman buah liar di depan, tingginya sekitar setengah tinggi orang, dipenuhi 30 atau 40 buah beri ungu. Li Yunfei merasa tanaman itu tampak familiar, memetik satu, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya manis dan asam, cukup lezat seperti stroberi asli. Dia menduga itu adalah varietas liar yang matang terlambat, baru matang di awal Agustus, sedangkan blueberry yang dibudidayakan matang pada bulan Mei atau Juni. Kali ini, Li Yunfei tidak berbasa-basi. Dia juga tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk mencicipinya. Dia mengeluarkan kantong plastik dari suatu tempat dan, dengan kecepatan kilat, memasukkan semua blueberry dari tanaman itu ke dalam kantong. Buah itu begitu matang sehingga mudah jatuh hanya dengan sentuhan ringan. Seharusnya sudah dipetik sejak lama. Karena tersembunyi di bawah beberapa tanaman merambat berduri, buah itu luput dari perhatian burung. Itulah sebabnya banyak yang selamat. Ada juga banyak buah busuk di tanah, dimakan oleh beberapa hewan kecil yang tidak dikenal, hanya menyisakan biji kecil dan kulit kering. Kepala desa sangat gelisah hingga ia terus mengecap bibirnya, memohon kepada Li Yunfei untuk menyisakan beberapa buah untuknya. Li Yunfei menjawab bahwa istrinya menyukai blueberry, dan berkata, "Mengapa kamu, seorang pria dewasa, makan blueberry? Aku akan menangkap 2 kelinci liar untukmu saat kita turun gunung. Kamu bisa memakannya bersama minumanmu malam ini." Su Jingshou dan wakil wali kota Hong, menyadari hubungan mereka yang tegang dengan Li Yunfei, tidak berani angkat bicara. Tujuan utama mereka adalah untuk menilai kondisi gunung tandus tersebut. Untungnya, tempat itu pernah dikembangkan sebelumnya dan masih memiliki jejak sawah terasering. Setelah gulma dibersihkan dan lahan ditanami kembali, tempat itu akan menjadi tempat yang layak. Di dekat puncak, mereka melihat beberapa pohon apel liar. Li Yunfei memilih apel yang paling merah dan besar, dan berkata akan membawanya kembali untuk dicicipi istrinya, karena istrinya sangat menyukai apel segar. Sisanya dibagikan kepada mereka yang hadir. Kepala desa, setelah memakan sebuah apel, masih bergumam, "Kau menyimpan semuanya untuk istrimu. Semuanya adalah apa yang dia suka makan. Apakah ada sesuatu yang tidak dia sukai? Hehe, tidak ada buah yang tidak disukainya selama rasanya enak." Li Yunfei sama sekali tidak malu, sambil menunjuk beberapa pohon pomelo di puncak gunung. "Lihat, itu juga buah favorit istriku. Jangan coba-coba merebutnya dariku, kau tidak akan bisa mengalahkanku." Su Jingshou akhirnya tak tahan lagi dan berkata, "Aku yang menguasai gunung tandus ini, kan? Secara logika, bukankah seharusnya semua yang ada di gunung ini menjadi milikku? Bukankah sangat tidak etis jika kau memakan dan mengambil barang-barang seperti ini?" Li Yunfei berkata dengan santai, "Xiao Su, kau salah paham. Desa kami menyerahkan gunung tandus itu kepadamu, tetapi kami tidak mengatakan bahwa pohon-pohon buah di gunung itu juga diserahkan kepadamu. Jika menurutmu pohon-pohon buah ini menghalangi, kami dapat membantumu memindahkannya." Su Jingshou mengerutkan bibir dan berhenti berbicara. Tetapi dalam hatinya ia bertekad untuk menebang pohon-pohon buah ini terlebih dahulu ketika para pekerja datang ke pegunungan untuk membersihkan lahan. Dasar sampah. Meskipun tahu ini, ia tidak membiarkan bajingan ini masuk ke pegunungan. Tinggal di sebelah orang bejat seperti itu, rasanya tidak benar. Gunung yang tandus itu baik-baik saja, dan tanahnya tebal. Li Yunfei memetik semua buah liar, dan 5 kelinci liar ditangkap oleh Jinbi dan Tongbi. 2 diberikan kepada kepala desa, dan Li Yunfei menyimpan 3. Katanya dia akan memanggangnya untuk makan malam. Adapun Su Jingshou dan wakil wali kota Hong, mereka datang dengan tangan kosong dan pergi dengan tangan kosong pula. Wajah mereka muram saat masuk ke mobil dan pergi. Kepala desa tersenyum sinis di belakang mereka. Di permukaan, ia menghormati wakil wali kota Hong, tetapi ia tahu persis seperti apa orang itu dan pasti akan merencanakan sesuatu untuk melawannya jika diberi kesempatan. Dalam insiden kontra ini, pengaruh wakil wali kota Hong meluas hingga ke Li Jiashai, yang sudah memicu ketidakpuasan kepala desa.
Ditambah dengan Li Yunfei yang mengacaukan keadaan di balik layar, ia menjadi lebih berani. Dan keduanya bersekongkol untuk merencanakan sesuatu melawan mereka. Mereka bahkan berani menandatangani kontrak 3 tahun. Meskipun ayah Su Jingshou adalah direktur kantor pemerintahan kabupaten, lalu kenapa? Jika bisnis gagal dan mereka merugi, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Sesampainya di restoran saudara perempuannya, ia berbagi setengah dari buah yang baru dipetik dengan saudara perempuannya. Lalu menarik Yang Yunu kembali ke villa. Ia menjelaskan bahwa ia ingin sepupunya menikmati buah-buahan di villa, dan bahwa mereka juga akan makan malam di sana, termasuk kelinci panggang untuknya. Melihat berbagai macam buah segar, Yang Yunu tidak terlalu memikirkannya dan dengan senang hati mengikuti. Di perjalanan, ketika ditanya tentang Su Jingshou, Li Yunfei tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan rencananya untuk menguasai pegunungan tandus di selatan. Yang Yunu terdiam sejenak sebelum dengan hati-hati bertanya, ini benar-benar aneh. Seluruh kabupaten ini begitu luas, mengapa mereka ingin mengontrak pegunungan tandus di sini? Kota Qinglong kita juga tidak kecil, mengapa mereka memilih untuk menjadi tetangga kita? Orang ini pasti memiliki niat buruk. Aku ingin tahu apakah Qin Yao mengetahui hal ini. Hehe, kenapa kau peduli dengan apa yang mereka lakukan? Kita akan menjalani hidup kita sendiri, dan mereka bisa menjalani hidup mereka sendiri. Asalkan mereka tidak mengambil alih pertanian kecilku, aku tidak peduli apa yang mereka lakukan. Saat mereka berbicara, keduanya sudah memasuki halaman villa dan menutup gerbang. Halaman itu luas, dan meskipun dipenuhi pohon buah-buahan dan pohon hias, tetap terasa agak kosong. Li Yunfei menunjuk ruang terbuka dan berkata, mari kita adakan barbeque di sini. Setelah makan, akan ada berbagai macam buah. Kita bisa mengobrol dan menikmati bulan sambil mengenang kembali kenangan indah petualangan kita di gunung. Petualangan di pegunungan penuh dengan sensasi, tidak ada kenangan indah. Terakhir kali aku pergi ke pegunungan, aku melihat ular piton pemakan manusia, aku hampir ketakutan setengah mati. Kata Yang Yunu, sambil berinisiatif mencuci blueberry dan apel, serta memotong pomelo menjadi beberapa bagian untuk dimakan. Li Yunfei membasuh wajahnya, berbaring di sofa untuk beristirahat sejenak, dan ponselnya berbunyi karena ada pesan teks dari bank, yang memberitahunya tentang setoran 2 juta RMB ke rekening pribadinya. Itu bukan pendapatan dari perusahaan perdagangan pertanian, pendapatan pribadinya baru-baru ini hanya berasal dari membantu orang membayar tagihan medis. Dia menawari Gao Qiang 1 juta, tetapi Gao Qiang malah memberinya 2 juta. Tak heran dia terus menanyakan biaya konsultasi saat pergi. Saya menyuruhnya memberi berapapun yang dia mau, karena ramuan mahal yang saya resepkan sudah termasuk biaya konsultasi. Saya tidak menyangka orang ini begitu khawatir dan malah menambahkan 1 juta lagi. Orang yang menghamburkan uang pasti mudah menghasilkan uang. Li Yunfei tidak tahu berapa banyak uang yang Gao Qiang peroleh dari memperbaiki jembatan. Jarang sekali melihat orang yang begitu murah hati seperti dia. Karena sudah memberikan uangnya, Li Yunfei tidak akan berlama-lama. Ia kemudian akan menyumbangkan beberapa ratus ribu yuan ke sekolah menengah di kota itu untuk membangun kembali gedung pengajarannya. Ia merasa tidak nyaman jika tidak menyumbangkan sesuatu. Menghasilkan uang dengan merawat pasien terlalu mudah. Li Yunfei berpikir bahwa ia harus meluangkan lebih banyak waktu untuk meninjau catatan medis yang diberikan kakeknya, dan melihat gejala apa yang mungkin diderita pasien kaya di luar sana yang bisa ia obati. Kakeknya lebih suka merawat orang miskin, jadi ia akan menyerahkan pasien kaya kepadanya. Yang Yunu mencuci buah dan meletakkannya di meja teh di sampingnya. Mengikuti contoh Li Yunfei, dia berbaring di ujung sofa yang lain. Dia masih mengenakan rok, dan karena dia akan pergi bekerja, dia mengenakan stoking berwarna kulit. Awalnya, dia tidak menyadarinya. Dia hanya dengan santai meregangkan kakinya di atas dada Li Yunfei, berbaring di sana dengan nyaman, menikmati blueberry segar. Sepupu, bukankah semua blueberry sudah habis? Bagaimana kau menemukan ini? Apakah masih ada? Ayo kita petik lagi besok. Ini tidak cukup untukku makan oh. Apa yang kau lakukan? Kata Yang Yunu, tetapi merasakan geli di kakinya. Dia melihat Li Yunfei meregangkan kakinya yang seputih salju dan memainkannya dengan kasar, seolah-olah dia ingin mengusap pahanya di sepanjang stokingnya yang halus. Terkejut, Yang Yunu segera merapatkan kakinya dan tertawa sambil mundur. Baru kemudian ia menyadari bahwa ia terlalu santai. Roknya tersingkap, memperlihatkan hampir seluruh kakinya yang panjang dan putih. Bokongnya yang bulat dan montok begitu memikat sehingga tidak heran sepupunya begitu mudah menyentuhnya tanpa menahan diri. Memanfaatkan situasi tersebut, Li Yunfei menempelkan tubuhnya ke wanita itu dan berkata dengan senyum nakal, "Kamu punya blueberry untuk dimakan, tapi aku tidak punya apa-apa untuk dimakan, jadi aku harus memakanmu." Sambil berbicara, dia mencium pipinya. Yang Yunu sangat ketakutan sehingga ia mencoba melarikan diri, tetapi terhalang oleh sandaran lengan sofa. Karena tidak bisa melepaskan diri, ia tersenyum dan memohon ampun, berkata, "Oh, aku akan memberimu 1 buah blueberry. Lepaskan aku akan mengambilkanmu 1 lagi. Kalau tidak, kamu hanya akan punya setengahnya di mulutmu. Kalau begitu, aku akan memakan setengah yang ada di mulutmu."
Setelah mengatakan itu, dia mencium bibir Yang Yunu yang memikat. Rasanya bukan seperti memakan blueberry. Dia jelas-jelas menikmati bibir merah ceri wanita itu. Yang Yunu terengah-engah karena ciumannya, dan sebelum dia menyadarinya, kakinya yang tertutup rapat mengendur sedikit, memberi ruang bagi tangan Li Yunfei untuk bergerak. Namun, stoking di pangkal kakinya terlalu halus, dan dia segera meraih ke bagian bawahnya. Tidak mungkin. Aku bahkan belum makan blueberry-ku, dan kau sudah memanfaatkan aku. Yang Yunu sangat malu hingga tak bisa mengangkat kepalanya. Menutup matanya rapat-rapat, berharap bisa segera melarikan diri. Sebuah tangan panas membara diletakkan di bagian tubuhnya yang paling sensitif. Ia yakin sepupunya telah menyadari kelembapan itu, yang membuatnya merasa sangat terhina. Yang Yunu adalah gadis paling pemalu yang pernah ia temui. Ia berkulit putih, lembut, dan penyayang, dan ia semakin menyukainya setiap kali memandanginya. Tentu saja, sejauh ini ia hanya pernah menjalin hubungan dengan 3 wanita. Yang pertama adalah cinta pertamanya, Qin Yao. Qin Yao berinisiatif mengejarnya, dan semuanya terjadi secara pasif saat ia menyaksikan transformasi dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pria. Namun, setelah lulus, tampaknya status sosialnya tidak memenuhi harapan Qin Yao dan keluarganya, dan ia ditinggalkan begitu saja. Pernikahannya dengan Michelle, seorang gadis Prancis, tidak terduga. Awalnya, perbedaan pandangan dan status sosial mereka membuat keduanya tidak mempertimbangkan hubungan romantis. Namun, hubungan mereka semakin dalam seiring waktu, dan setelah jatuh ke dalam gua bawah tanah, mereka berpikir tidak akan pernah bisa keluar. Setelah melalui berbagai cobaan dan kesulitan, keduanya akhirnya melepaskan emosi yang telah lama mereka pendam. Di dalam gua kecil itu, mereka diliputi gairah, bermesraan, dan melupakan semua masalah di luar, menjalani kehidupan yang sangat bahagia bersama. Sayangnya, begitu mereka meninggalkan gua, keduanya terdiam, sama-sama memikirkan masalah dunia nyata. Mungkin itu terlalu berat, sampai-sampai Michelle tidak mengucapkan selamat tinggal padanya saat dia pergi. Wanita yang berada di bawahnya kini tampaknya adalah wanita yang akan dinikahinya. Wanita itu diam-diam mencintainya selama bertahun-tahun, dan baru-baru ini ia tiba-tiba merasakan secercah hati nurani setelah menyadari kecantikan dan daya tariknya. Keduanya berguling-guling di sofa, tubuh mereka dengan cepat memanas. Meskipun Yang Yunu gugup dan malu, dan tidak siap secara mental, dia tidak bisa menolak rayuan Li Yunfei. Dia merasakan sentuhan Li Yunfei di seluruh tubuhnya. Dan bahkan Li Yunfei melepas beranya, memperlihatkan kedua dadanya yang tinggi dan kencang yang berubah bentuk di tangannya. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi cepat, menginterupsi percakapan mereka. Untuk pertama kalinya, Li Yunfei membenci bel pintu ini. Dia telah memutuskan untuk memisahkan bel pintu di gerbang besi dari bel pintu di gerbang utama villa. Jika itu seseorang yang dikenalnya, mereka bisa memanggilnya. Jika itu orang asing, dia bisa menunggu di depan pintu. Adapun para pekerja yang datang bekerja setiap hari, Li Tiesu dan Li Qingmu tentu saja membantu mereka membukakan pintu. Begitu mereka masuk, mereka tinggal sepanjang hari dan tidak pergi di tengah jalan. Mereka juga makan siang di sini. Karena tak punya pilihan lain, Li Yunfei menghentikan tindakannya. Terengah-engah sambil bertanya kepada wanita cantik di bawahnya. Bagaimana kalau kita pura-pura tidak ada di rumah dan tidak membuka pintu? Tidak. Jika bibiku dan yang lainnya kembali dan melihat kita di sini, bagaimana aku bisa menghadapi siapapun lagi? Cepat bangun dan pergi lihat siapa itu. Kata Yang Yunu. Tampaknya telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Wajahnya memerah, sambil mendorong Li Yunfei menjauh. Li Yunfei tidak punya pilihan selain merapikan pakaiannya, berjalan ke pintu, dan menyalakan kamera pengawasan video. Dia melihat situasi di gerbang. Ternyata ada 3 pendeta Tao. Jika mereka datang untuk meminta uang, akan lebih mudah untuk berurusan dengan mereka. Tetapi ketiga orang ini adalah kenalannya, dan dia tidak tega meminta sedekah kepada mereka. Taois Parubaya yang memimpin kelompok itu adalah Guru Suanyin, murid termuda dari Guru Lingsu. Dia mungkin berada di sana untuk mengambil pedang besi yang patah, karena itu adalah peninggalan dari gurunya dan warisan dari kuil Wudao mereka. 2 orang di belakangnya adalah murid-muridnya, yang satu adalah seorang pendeta Tao muda yang tampan bernama King Feng, dan yang lainnya adalah seorang pendeta Tao muda berkulit gelap dan kuat bernama King Chun. Sebelum membuka pintu, Li Yunfei menoleh ke sepupunya yang sedang membetulkan beranya, dan berkata, mereka bertiga adalah pendeta Tao dari puncak Rizhao. Kami pernah menginap di kuil Tao mereka yang tidak bernama selama beberapa hari, jadi kami saling kenal. Haruskah kami membukakan pintu? Tentu saja kita harus membuka pintu. Kita sudah berteman selama beberapa generasi. Bagaimana mungkin kita menolak mereka? Jika kabar ini tersebar di dunia bela diri, kita akan ditertawakan. Meskipun kau bukan anggota dunia bela diri, kakekmu adalah. Yang Yunu melompat dari sofa dan berlari ke kamar mandi untuk merapikan diri. Orang-orang Jianghu, HMPH, aku tidak tahu apa arti orang-orang Jianghu akhir-akhir ini. Baiklah, aku akan memanggil mereka sebagai bentuk bantuan untukmu.
Setelah mengatakan itu, Li Yunfei membuka pintu dan berjalan keluar dari halaman villa untuk menyambut rombongan. Yang Yunu dengan sabar menjelaskan kepadanya di kamar mandi. Jika kau menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak berwenang, mintalah saja seorang untuk menyampaikan pesan, dan kau bisa menyelesaikan banyak masalah. Semakin besar tempatnya, semakin banyak yang ada. Aku mendengarnya dari ayahku. Li Yunfei mendengarnya, tetapi tidak menganggapnya serius. Dia merasa bahwa semua orang di sekitarnya adalah praktisi bela diri, tetapi tidak berbeda dari orang biasa. Dia belum melihat manfaat praktis dari kemampuan mereka, jadi tidak perlu baginya untuk bersikap hormat. Setelah bertemu, Guru Suanyin berseru dengan lantang, "Li Yunfei, kami mencarimu di mana-mana. Kami sudah bertanya-tanya sebelum akhirnya tahu kau tinggal di sini. Mengapa klinik Chunkyu tutup? Aku melihat banyak pasien berkumpul di sana." "Di mana Guru Li?" Li Yunfei tersenyum dan berkata, "Kakek ada di desa. Ayo, masuklah dan duduk sebentar, minumlah secangkir teh. Jika ada hal penting, tidak perlu terburu-buru membicarakannya di luar." "Kenapa aku tidak terburu-buru? Aku mendengar pesan dari kakek yang mengatakan bahwa dia menemukan pedang Lingsu yang ditinggalkan oleh guruku. Aku merasa senang sekaligus sedih. Jika militer tidak menutup gunung itu, aku pasti sudah turun sejak lama. Pada akhirnya, aku harus menggunakan banyak koneksi untuk melewati blokade militer. Ayo, bawa aku menemui kakek Li." Setelah mengatakan itu, Guru Suanyin meraih pergelangan tangan Li Yunfei dan mencoba menariknya keluar. Namun, kaki Li Yunfei tiba-tiba tenggelam, seperti tiang kayu, dan Guru Suanyin tidak bisa menggesernya. "Hah? Kau punya keahlian, nak?" seru Guru Suanyin dengan terkejut. Li Yunfei berkata dengan santai, "Apa triknya? Aku tidak mengajar kungfu. Aku hanya belajar beberapa gerakan keren dari kakek San. Aku tidak pamer di depan seorang master sepertimu. Hanya saja kakekku sedang menerima pasien sekarang, jadi kau harus menunggu jika ingin datang. Bahkan jika aku menunggu bersamamu, aku harus menutup gerbang halaman terlebih dahulu." "Hehe, aku terlalu tidak sabar." Guru Suanyin terkekeh, tidak lagi meremehkan Li Yunfei seperti awalnya. Di dunia bela diri, betapapun berharganya persahabatan, kekuatan adalah yang terpenting. Pertunjukan keterampilan Li Yunfei yang tidak disengaja langsung membuatnya terkesan. Dan betapapun cemasnya dia harus menunggu dan melihat apa yang dipikirkan pihak lain. Saat itu, Yang Yunu mengintip malu-malu dari pintu depan villa. Li Yunfei menyuruhnya mengunci pintu dan pergi ke rumah kakeknya bersama-sama. Yang Yunu setuju, mengunci pintu, lalu menyapa Guru Suanyin. Guru Suanyin tahu bahwa dia adalah keturunan langsung dari cabang Tai Chi aliran Yang, jadi dia menanggapi dengan sopan. Taois muda King Feng dan King Chun juga sibuk menyambutnya. Tampaknya wanita cantik populer di mana-mana, dan kedua Taois muda ini tidak terkecuali. Mereka bahkan belum menyapa Li Yunfei ketika dia muncul sebelumnya. Dalam perjalanan, Li Yunfei menceritakan kembali peristiwa di gua bawah tanah, menyebutkan penemuan kerangka di sana, bersama dengan pedang panjang yang patah bertuliskan karakter Lingsu. Menghubungkan hal ini dengan kuil Taois yang bobrok di puncak gunung dan hilangnya Taois Lingsu, ia merasa bahwa itu pasti terkait dengan Taois Lingsu. Karena sepupunya, Yang Yunu, hadir, Li Yunfei tidak berani menceritakan detail tentang Michelle kepadanya. Dia hanya mengatakan bahwa mereka menemukan sebuah kecelakaan dan jatuh ke dalam gua bawah tanah. Para ahli asing dan personel militer juga jatuh ke dalam gua tersebut pada saat yang bersamaan. Dengan air mata berlinang, Taois Xuanyin berkata dengan lega, "Aku lega karena jasad asli guruku terawat dengan baik. Setelah aku menemukan pedang itu dan memastikan bahwa itu adalah pedang yang selalu dibawa guruku, aku akan menggunakan koneksiku untuk meminta seseorang dari militer menemaniku ke gua bawah tanah untuk membawa jasad asli guruku kembali. Ini adalah urusan kuil Taois mereka, dan Li Yunfei merasa tidak pantas untuk ikut campur. Hanya mengatakan bahwa mereka harus mengaturnya sesuai keinginan mereka." Saat mereka berbicara, kelompok itu telah tiba di klinik sementara Li Chunkyu. Masih ada cukup banyak orang yang berkumpul di pintu masuk, beberapa berjongkok, beberapa duduk, berdua dan bertiga, berbicara pelan, tidak berani mengeluarkan suara. Pengusaha kaya Gao Qiang, ditemani sekretaris wanitanya, mengobrol di antara sekelompok orang, wajahnya memerah karena bangga, seolah-olah sedang memamerkan sesuatu. Cangkir tehnya berisi irisan ginseng berusia seabad dan Dendrobium officinale, dengan tambahan kurma merah. Ia menyesap teh setiap beberapa kata. Li Yunfei, dengan telinganya yang tajam, samar-samar mendengar pria itu membual, mengatakan bahwa dia telah menunggu di sini hampir setengah bulan, tetapi semuanya sia-sia dibandingkan dengan beberapa dosis obat dari dokter ajaib kecil itu. Dia menambahkan bahwa jika dia tahu dokter ajaib kecil itu begitu hebat, dia tidak hanya bersedia mengeluarkan 2 juta, tetapi bahkan 20 juta. Seorang anggota keluarga pasien di dekatnya, yang juga kaya, meminta informasi kontak dokter ajaib kecil itu, tetapi dia menertawakannya dan mengganti topik pembicaraan, mengatakan bahwa dokter ajaib kecil itu tidak suka diganggu dan jika takdir mengizinkan,
mereka akan bertemu. Li Yunfei merasa seperti sekawanan kuda lumpur berlarian di dalam pikirannya. Orang ini memang pantas dihajar. Jika tidak disuruh bicara omong kosong, maka jangan bicara omong kosong. Jika ingin bicara omong kosong dan membantu menyebarkan berita, berikan saja informasi kontakmu langsung. Bertele-tele membuat orang ingin mengumpatmu. Ketika keluarga pasien melihat Li Yunfei tiba di klinik bersama 3 pendeta Tao dan seorang gadis cantik, dan mendorong pintu untuk masuk, seseorang langsung menuduh mereka menyerobot antrean, tidak menunggu dokter ajaib memanggil nomor mereka, dan mengatakan bahwa siapapun yang masuk melanggar aturan dan akan menimbulkan masalah bagi semua orang. Seseorang yang mengenal Li Yunfei mengatakan bahwa dia adalah cucu dokter ajaib, dan bahwa mereka seharusnya tidak membuat keributan seperti itu. Pak Tua Kong sudah lama muak dengan kesombongan Gao Qiang, jadi dia menunjuk Li Yunfei dan berkata, "Lihat itu? Itu tabib kecil. Seandainya istriku belum minum obat yang diresepkan oleh tabib tua dan kondisinya sudah jauh membaik, aku juga akan pergi menemuinya. Hehe. Mungkin kau tidak tahu, tapi pusat perikanan ini dibuka oleh tabib kecil. Ambisinya bukan di bidang pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi jika dia mengerahkan hatinya, dia tidak kalah hebat dari tabib tua. Tabib tua sendiri yang mengatakan ini padaku, jadi tidak mungkin salah." Pada saat itu, anggota keluarga pasien yang cemas tiba-tiba mendapat ide cemerlang di benak mereka. Li Yunfei dengan santai menutup pintu dan melihat kakeknya sedang memeriksa denyut nadi seorang wanita tua yang sangat kurus hingga hampir tidak dapat dikenali. Anggota keluarga pasien berdiri di sampingnya dengan ekspresi khawatir, menopang wanita tua yang hampir tidak bisa duduk tegak. Ketika Li Chunqiu melihat cucunya membawa 3 pendeta Tao ke depan pintunya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, ketika dia melihat bahwa pendeta Tao Xuanyin tampak agak familiar, dia berpikir sejenak dan mengingat nama pendeta Tao Parubaya itu. Dia segera berhenti memeriksa denyut nadi pasien dan tertawa. "Jadi benar, ini Xiao Yinzi. Silakan duduk dulu. Saya akan menulis resep untuk pasien, lalu kita bisa bicara lebih detail. Fua, naiklah ke kamar tidurku dan berikan pedang panjang yang kau bawa pulang kepada Xiao Yinzi." Mata guru Xuanyin memerah, dan dia berlutut di depan Li Chunqiu dengan keras, terisak tak terkendali, "Paman guru, Xuanyin menyampaikan salam hormatnya kepada Anda. Ini semua kesalahan saya karena tidak turun gunung untuk menemui Anda selama bertahun-tahun ini. Hanya saja guru menghilang terlalu misterius saat itu, dan kuil Taois tercerai-berai terlalu cepat. Saya tidak berani menghubungi kerabat saya." Kedua pendeta Taois muda itu, tanpa mengerti alasannya, juga berlutut di tanah. Hahaha. Li Chunqiu menghela napas dan menghampiri guru Xuanyin untuk membantunya berdiri. Ia tersenyum getir dan berkata, "Kau tidak ingin aku meresepkan obat ini. Fua, pasien ini ada di tanganmu. Siapkan obat sesuai resep standar pertama untuk pengobatan kanker dalam catatanku, tetapi kurangi dosisnya menjadi setengah. Kemudian kau sendiri yang meracik obatnya dan memberikannya kepada nenek ini." Li Yunfei menghela napas dalam hati, menyadari bahwa wanita tua itu sudah tak bisa diselamatkan. Mungkin sesuatu yang dikatakannya telah menyentuh hati kakeknya, mendorongnya untuk menyiapkan obat. Ia ingin kakeknya menambahkan air mata air spasial ke dalamnya. Tentu saja, dalam benak kakeknya, ia ingin kakeknya menambahkan cairan sumsum giok. Li Yunfei ditinggalkan di aula utama untuk mengambil obat, dan tidak mendengar apa yang dikatakan kakeknya dan guru Taois Xuanyin di lantai atas. Yang Yunu juga sangat sopan, menemani neneknya mengeringkan sayuran di halaman belakang, dan bahkan mengambil kesempatan untuk mempelajari rahasia mengawetkan lobak, mengatakan bahwa lobak yang diasinkan dengan metode tradisional ini sangat lezat. Meskipun ia tahu kondisi lelaki tua itu serius, Li Yunfei tetap berhati-hati, memeriksa denyut nadinya dan meresepkan obat dengan tepat, karena ia tahu resep yang diberikan kakeknya efektif. Tanpa energi spiritual dari mata air spasial untuk memulihkan kelemahan lelaki tua itu, meresepkan obat hanya akan mempercepat kematiannya. Mengurangi dosis menjadi setengahnya adalah pilihan teraman. Ia dengan cepat menuliskan lebih dari 10 nama obat, semuanya obat yang umum digunakan, lalu mengambil obat di belakangnya. Keluarga wanita tua itu agak tidak puas, dan terus berkata dari belakang, "Mengapa bukan dokter tua yang meresepkan obat ini? Kamu masih sangat muda. Apakah kamu bahkan mampu?" Li Yunfei terlalu malas untuk menjelaskan. Jika bukan karena promosi besar yang ia dapatkan sebagai dokter ajaib, separuh dari masalah ini akan menjadi akibat perbuatannya sendiri, dan ia pasti tidak akan mengambil alih pasien kakeknya. Bayarannya rendah, ia harus menambahkan air mata air luar angkasa, dan ia akan menghadapi pengawasan tidak ada yang mau melakukannya. Nenek itu menderita kanker stadium lanjut. Saya tidak percaya Anda belum pernah melihatnya di rumah sakit besar. Anda paling tahu apa yang dikatakan dokter. Karena Anda datang ke sini untuk mencoba peruntungan, berhentilah mempertanyakan kami. Kami akan melakukan yang terbaik. Jika Anda tidak tulus, Anda bisa membawa nenek itu pergi sekarang. Li Yunfei telah menyiapkan obat dan memegangnya di tangannya, menatap anggota keluarga pasien, menunggu keputusannya. Wanita parubaya itu tetap diam, tampak malu, tidak berani mengeluarkan suara di depan dokter tua itu.
Ia tidak menyangka dokter muda ini memiliki temperamen seburuk itu. Ia menunggu lama sebelum akhirnya mendapatkan nomor antrian. Rupanya, itu karena dokter tua itu secara khusus menambahkan janji temu untuknya karena penyakitnya yang serius. Jika tidak, waktu tunggunya akan lebih lama lagi. Setelah menerima resep, ia bertekad untuk mencobanya, berharap rumor tentang dokter ajaib itu benar. Li Yunfei menenangkan kecemasan dan ketidakpuasan keluarga pasien sebelum meracik obat. Setelah siap, ia diam-diam menambahkan sedikit air dari mata air ruang angkasanya dan memberikannya kepada pasien. Sebelum mereka meminumnya, ia memberitahu mereka bahwa mereka akan berkeringat setelah meminumnya untuk mengeluarkan beberapa racun, dan untuk ingat mandi ketika mereka kembali ke hotel, serta berhati-hati agar tidak terkena flu. Ia juga menyuruh mereka untuk kembali menemui dokter tua itu untuk pemeriksaan lanjutan keesokan harinya. Pasien tersebut kooperatif, meminum obat dan segera kembali ke hotel. Tampaknya tidak ada yang menyebutkan soal uang. Semua orang berasumsi pembayaran akan dilakukan setelah pengobatan berhasil, suatu praktik umum bagi Li Chunqiu. Jika pengobatan tidak memuaskan atau tidak efektif, keluarga pasien dapat menolak untuk membayar. Guru Suanyin dan Li Chunqiu berbincang lama. Makan malam dipesan dari kediaman King He, dengan Li Yunfei dan Yang Yunu menemani mereka. Di meja makan, mereka mendengarkan banyak cerita tentang masa lalu gemilang kuil Wudao dan kisah-kisah menarik dari pegunungan. Li Yunfei tidak menyebutkan masalah kakek Michelle. Jika pihak lain tertarik, mereka mungkin akan mencari Guru Suanyin. Selain itu, ia merasa hierarki antar generasi agak rumit, jadi lebih baik bagi Li Yunfei untuk tidak menyebutkannya, agar sepupunya tidak mengetahui sesuatu. Setelah makan malam, Li Yunfei mengundang ketiga pendeta Taois itu untuk menginap di vilanya. Tetapi mereka menolak, mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu Tuan Tua Li dan ingin berbincang panjang lebar di bawah cahaya lilin. Li Yunfei tahu bahwa mereka memiliki beberapa hal yang tidak ingin diketahui orang luar, jadi dia tidak mengganggu mereka. Rumah bambu kakeknya cukup luas untuk menampung mereka semua, dan jika perlu, ada hotel di dekatnya yang masih dalam pembangunan dan memiliki banyak kamar. Aku ingin mengajak sepupuku ke villa untuk melanjutkan menikmati pemandangan bulan, tetapi dia terlalu malu untuk pergi. Katanya sudah terlalu larut dan orang tua kami akan khawatir. Tentu saja, dia mungkin khawatir jika masuk ke villa, dia akan diganggu oleh sepupunya yang nakal dan tidak bisa keluar. Su Jingshou adalah orang yang tegas dan efisien. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, ia memimpin tim konstruksi ke Li Jiashai, dan mengatakan bahwa mereka akan secara resmi memulai reklamasi lahan. Tim konstruksi ini memiliki 10 ekskavator kecil, yang lebih cocok untuk operasi di pegunungan. Dia benar-benar membenci Li Yunfei karena tidak mengizinkannya memakan buah yang dipetiknya. Saat ekskavator masih meratakan jalan, dia membakar gunung yang tandus itu. Gunung itu dipenuhi gulma dan dedaunan layu. Hanya ada beberapa pohon buah-buahan, tetapi banyak kelinci liar dan burung pegar berkeliaran bebas di dalamnya.